Astagfirullahaladzim. Pantangin muka. Ah, Kalau Allah. Dia kata seperti kata Allah. Katakan kata. Kata akhir. Saya tidak melihat istri saya yang segar, saya cuma melihat sosok istri saya tuh kok tampak tua, kok tampak kurus, padahal enggak gitu kan. Tapi pas saya rekam, saya foto, jauh berbeda banget seperti aslinya. Setelah sholat subuh saya tidur. Kebangun jam setengah 6 kalau nggak salah, setengah 6 saya kebangun, saya dengar teriakan istri saya, mbak, tolong gitu kan, teriakan. Saya nengok ke kiri kalau nggak salah, ya ke kiri. Saya lihat mulut dia, yang terlihat cuma mulut dia gemetar, tapi suaranya tipis, tapi saya telinganya gede banget. Pas saya bangun gini udah dikain kafanin. Pas tiba-tiba yang paling saya nggak habis terima, ada fotonya yang perut di tahun kedua itu. Perut istri saya membesar. Wow, kayak orang melahirkan gimana sih lagi kerasa perut. Tiba-tiba dia kayak gini, gede perutnya. Saya buka tulisannya, pagi-pagi ke Darul Quran. Darul Quran, salah satu muridnya Haji. Di situ terungkap semua. Dan tolongin istri saya gitu. Tolongin saya kalau ingat dulu emosional banget. Saya capek. Dan ini nyambung ke awal mula 40 jarum, 40 ribu, 44 hari, 44 jin. Ya, terutama buat pelaku utama, kita sama-sama seorang ibu. Apapun masalah beliau dengan suami saya, ya selesaikanlah dengan baik tanpa harus menjadikan saya dan anak saya jadi korbannya. Kayak gini bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, ini hampir 4 tahun, bahkan hampir nyawa saya hilang. iya. Itu bukan cuma omongan, saya sampai udah dikafani, udah dikumpulin sama orang untuk ngajiin saya. Bahkan sempat buta ya. Nah, itu buta hampir kurang lebih setengah tahun. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Untuk video kali ini, gue rasa ini adalah salah satu cerita atau pengalaman dari narasumber kita yang dimana keluarganya ini diganggu sama jin. Bisa dikatakan ini dikirim santet atau dikirim sihir, tapi menurut gue ini adalah gangguan dari sosok jin yang paling serem yang pernah ada di Lentar Malam. Gue nggak mau spill banyak-banyak karena nanti kalian nilai sendiri aja. Jadi langsung kita bahas aja di Saksi Misteri by Lentar Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Bang Erik. Kita sapa dulu aja. Bang Erik, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya Bang ya. Baik. Oke Bang, ini katanya istrinya Bang Erik itu kena santet sampai mengalami kebutaan. Betul. Itu bener Bang? Dan gimana sih kejadiannya? Istri saya mengalami gangguan sihir berupa santet sampai mengalami buta selama 6 bulan. Lamanya 6 bulan, terus sampai ada beberapa benda yang keluar dari mata, hidung, telinga, bahkan muntahan jarum, rambut, darah, dan berbagai macam hal yang tidak masuk akal. Dan sempat saya rekam, yang ngeluarin saya sendiri karena berhubung kita berdua bersama ada anak-anak, jadi tanpa bantuan orang, jadi tidak ada hal-hal yang orang berpikir ini palsu lah atau tipu daya dan sebagainya. Foto dan videonya masih saya simpan. Oh, gitu. Ini kawatnya? Kawat. Benda-bendanya itu betul, ya? ada. Bang Erik yang keluarin? Ada. Boleh lihat Bang? Oke, aku lihat ya Bang. Bang. Ya. Kita lihat guys. Astagfirullahaladzim. Pantangin muka.
Ah. Kalau Allah Akbar. Dia ke atas matanya ke atas. Allah Akbar. Ke atas matanya. Ke atas ya. Anjir, parah banget. Sampai sumpah bang, ini sampai saya kagak apa ya, kagak tega ngeliatnya. Ada lagi gak ini? Ada banyak, ada Ada. beberapa. Ada beberapa Bahkan ya? anak saya pun kena gitu. Ada beberapa. Anak Anak yang masih umur pada waktu itu 2,5 tahun sama 3,5 tahun. Oke. Gitu. Nanti beberapa dokumentasi juga bakal kita masukin ya guys. Baik. Dan yang ini nggak tahu nih masuk apa enggak ya, karena benar-benar nggak tega. Oke Bang Erik, selama 6 bulan Bang. Iya. Tapi habis itu benar-benar sembuh ya. Berarti memang bukan buta permanen ya, memang kayak tiba-tiba dan itu dapat gangguan itu. Di gangguannya ya dibikin buta selama 6 bulan itu. Aktivitas dia udah benar-benar tidak bisa melihat sama sekali. Istriku kan 6 bulan tidak bisa melihat, pas dia melahirkan anak tuh waktu umur 4 bulan, dia kondisinya terakhir melihat anak bungsu saya itu masih belajar tengkurap ya. Terus di situ dia nggak sadar selama 6 bulan, nggak sadar, tiba-tiba dia bisa melihat anak saya udah bisa jalan. Jadi proses anak dari jalan, dari tengkurap, dari apa, istri saya tidak melihat itu. Yang dia ingat itu, dia ada di satu tempat. Yang dia ingat itu. Tapi secara nyata, dia masih sama kita. Masih sama kita, masih barengan, terus saya masih nemenin layaknya orang dalam keadaan buta, nemenin gitu kan. Aktivitas biasa cuma tidak bisa melihat. Tapi ketika sadar bisa melihat itu, dia bercerita lah semua. Gitu. Kalau dia ada di salah satu kayak gitu. Nggak tega gitu denger ya, karena momen dimana anak dari yang tengkurap, merangkak sampai jalan itu kan benar-benar momen penting ya, dan biasanya orang tua tuh selalu inget gitu. Proses itu kan tidak bisa diulang. Betul. Tapi sekarang udah berapa persen Bang? Masih ada? 75% udah membaik, sisanya tinggal 25% mungkin ya, karena masih ada beberapa gangguan. Untuk benda sih udah nggak keluar, tapi darah masih ada. Anak masih sering melihat yang lain, termasuk istri juga dan saya juga. Jadi sekarang tuh imbasnya kita jadi bisa melihat, jadi bisa merasakan. Oke. Seperti itu. Berarti sampai saat ini pun belum sembuh total ya? Belum. Nah, dan buat teman-teman nih, mungkin ada yang bisa bantu kita bisa nolong Bang Erik dan juga keluarga itu ke Ustadz siapa, boleh direkomendasi di kolom komentar ya. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Buat yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Erik, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saking misteri, kita mulai. Awal pertengahan tahun 2021 menjelang sore istri lagi setrika, biasalah ya, namanya istri lagi setrika, ketemu azan maghrib, dia mau sholat, ambil wudhu, berdiri, dia pingsan. Kebetulan saya lagi kerja, cuman dapat kabar seperti itu dari tetangga, sama kebetulan ada ibu beliau di situ. Kalau istri mau sholat maghrib, tiba-tiba tengah rumah dia pingsan. Begitu sadar, dia sudah berdarah. Saya pikir jatuh karena luka atau apa. Terus saya ditelepon, video call lagi kerja. Saya lihat istri lagi teriak-teriak, saya buta, seperti itu kan. Panik, saya pulang lagi, udah di banyak orang tetangga pada kumpul kayak gitu. Soalnya istri itu histeris, nangis, dengan dia tidak bisa melihat sama sekali gitu kan. Layaknya gelap segala rupa. Sudah seperti itu, saya cuma berusaha untuk tenang. Oh, ini karena mungkin medis dan sebagainya. Nggak berpikir dulu ke sana, nggak berpikir dulu ke hal-hal yang lain.
Tapi saya melihat muka, mungkin di foto juga ada, di video juga ada. Saya tidak melihat istri saya, beda. Auranya beda. Oh. Saya tidak melihat istri saya yang segar. Saya cuma melihat sosok istri saya tuh kok tampak tua, kok tampak kurus, padahal enggak gitu kan. Tapi pas saya rekam, saya foto, jauh berbeda banget seperti aslinya. Singkat cerita, dia masih dengan kesedihannya sampai subuh malam. Belum ada kejadian hal aneh. Besoknya kita ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bandung, untuk periksa secara medis. Dari jam pagi ke rumah sakit sampai beres sore, nggak ada hasil yang sampai 5 dokter, 5 spesialis, entah sarapornya dan sebagainya. Saya di situ kepikiran, ini bayarnya gimana? Kita nggak punya BPJS ya kan dan sebagainya. Cuman berpikir saya pengen istri saya sehat. Apapun caranya, kalau masalah uang bisa pinjam atau apapun itu. Udah masuk kayak mata tuh udah dilaser, udah masuk ke ruangan apa gitu. Ya Allah, ini bayarannya berapa? Karena mata luar biasa untuk pembiayaan dan sebagainya. Iya. Entah karena keajaiban atau apa, kita nggak nyampe 100.000, Mas. Saya bingung, nggak sampai 100.000 itu biaya, karena si dokter juga kebingungan. Mata istri Bapak sehat, tidak ada apa-apa. Ini aja obat, tetes mata, ini ke apotek, ini resepnya, bayarnya cuma sekian. Demi Allah, Rasulullah itu cuma segitu. Tapi pada saat itu istri juga udah ngasih tahu kan ke dokter kalau dia benar-benar nggak bisa ngeliat. Iya, karena kejadiannya kan maghrib besok pagi. Iya. Saya itu udah dieksekusi sama beberapa dokter sampai sore. Saya masih ingat dari jam 9 pagi sampai jam 4 kita pulang. 5 dokter manggil ini udah semua nggak ada hal-hal lain. Ini sehat. Oke. Cuma dikasih tes itu udah pulang ke rumah. Pulang ke rumah semua baik-baik saja. Tibanya malamnya dia bertingkah aneh, kerasukan. Kesurupan. Dengan gagahnya dia, saya mungkin kalau pernah nonton film kayak Hulk. Jadi bisa dibayangkan sosok istri itu yang perempuan biasa, tapi dia bisa menjelma yang tiba-tiba gede. Kalau kata orang Sunda, kalau kata orang Bandung, saya berbilang ini gagah banget orang. Terus tiba-tiba kayak gitu, ngomongnya udah ngelantur, belum ada keluar apapun itu, padahal di sini tetesan darah, saya usap nggak ada, biasa. Kenapa? Terus istri tetap teriak dengan saya tidak bisa melihat, cuman itu yang dia keluarkan dari ucapan dia tuh. Ini posisinya sambil kesurupan atau gimana? Sambil kesurupan. Oke. Saya tidak bisa melihat, terus seperti itu. Selesai, tiba-tiba dia duduk nyender ke tembok dengan gagahnya kayak gitu, muntah lah. Dari sini hijau, dari leher. Mata saya yang melihat sendiri. Hijau, jalan dia. Jalan, terus di sini saya perhatikan. Saya panik, saya gemeter, saya udah lemes karena satu sisi lihat saya bayi di sini 2 yang masih 4 bulan, ya di sini yang masih baru setahun. Ya kenapa gitu kan, terus ada teriakan, tetangga pada masuk dan sampai sekarang tetangga ada yang menyaksikan dan melihat itu nyata ada gitu. Muntah, nongol paku. Pakunya bentuknya L. Secara logika kan kalau kita keselak tulang ataupun duri ikan kan repot ya Mas ya, dikit ini. Tapi yang namanya sihir ya, saya cuma bisa melihat itu hijau jalan begitu di sini nongolnya doang. Saya coba buka di sini, jatuhnya liur, berbentuk dengan liur. Pas begitu ditisu berbentuk paku, bentuk L gitu. Kesininya makin banyak lagi. Terus akhirnya kita cuma bisa sebisa kita berdoa untuk biar dia sadar, biar tidak terjadi. Karena itu saya melihatnya kesakitan banget. Urat pada terlihat, kan dia putih kan, maaf itu urat pada terlihat dan sebagainya. Panik gitu, sisi lain banyak udah panik, saya sampai stres, panik dengan melihat situasi waktu itu. Akhirnya sejam lebih dia mulai tenang, ada salah satu ustadz sekitar rumah juga, ikut ngaji juga, dan mengarahkan untuk besok kita ruqyah, tapi malamnya kita pengajian. Dan alhamdulillahnya warga tuh pada berbondong-bondong ikut ngaji, anak kecil semua di rumah kontrakan yang sebesar ini mungkin ya. Istri dengan pakaian seperti yang
nggak berubah, dia nggak ganti pakaian, tetap pakaian yang itu, nggak berkerudung, nggak apa. Dia diam di pintu tengah-tengah gini, tiba-tiba dia pengen tiduran. Dia langsung tiduran kayak gitu, terlentang, kayak seolah kita ngedoain orang mayat udah tahlil gitu. Terlentang gitu kan. Kalau berpikir, oh mungkin kayak di film-film kepanasan kali ya atau apa. Dia terlentang, kita tetap ngaji, bahkan sama si Ustadz itu deket telingain, terus Pak Erik sini, Pak Erik yang azan, kita yang ngaji. Saya tetap azan aja, tapi logatnya bukan azan, cuman lapatnya azan gitu kan. Di telinga kanannya dia. Terus dia kejang, kayak kejang gitu, naik terbang. Saya meluk istri itu, punggung kan, itu kosong Mas. Tapi terbangnya bukan terbang tinggi, Iya. tapi dengan lantai dia mungkin berapa senti dia di atas. Melayang. Sampai saya nangis. Tan, tolong itu istri saya gitu. Tolongin. Saya kalau ingat dulu emosional banget. Saya capek. Lihat anak-anak gitu kan terus. Maaf Mas. Gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Ya maksudnya, Tan tolongin istri saya nggak mau kayak gini, ini ada apa gitu, saya nggak bisa, nggak kuat gitu kan, udah mah nggak ngelihat, terus ditambah ada kayak gini, dan saya nggak pernah percaya hal kayak gini, ada orang jahat yang seperti apa sih gitu kan, saya pikir kayak gitu. Kita berpikir kayak kita enggak, ya hidup kita pas-pasan, yang disirikan tuh apa, saya udah bener-bener blank aja. Udah Pak Erik, tenang ya, udah tenang. Saya nggak kuatnya itu lihat bayi gitu. Ketika saya ngeluarin, anak bayi saya ngeliatin ibunya, ya Allah. Ada campur aduk yang saya marah tapi nggak bisa karena tidak ada pasalnya untuk hal seperti ini. Iya. Tuh, saya berpikir, oh lu nih kerjaannya nggak punya bukti, jadi bener-bener stuck. Oh ya udahlah, di situ udah bener, gimana fokusnya istri saya semua. Tadi ya udah, saya meluk dia yang saya bilang tadi, dia melayang. Terus saya menangis tuh, sampai sekarang pun saya masih sakit hati kok sebetulnya kan. Lambat laun ngaji, selesai azan sama dia mulai sadar, kebangun, dia meluk saya. Meluk, udah nggak ada bahasa. Saya buta nggak, cuman tolong Mbak, menyelesaikan Abah. Tolong Mbak, saya bilang, iya ini saya, kita tolong, ayo tolong kamu istighfar. Yang saya tahu cuman istighfar itu aja. Karena nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Udah, semua udah pada kumpul. Kita ngobrol sama mereka yang ngaji pun pada kaget, sampai tetangga bilang itu istrinya buta. Semua sosial tuh berbicara, tetangga anak kecil itu istrinya buta. Itu udah luar biasa gitu. Untung anak masih kecil aja belum tahu apa-apa. Cuman sebetulnya ini yang diserang tuh saya. Tapi medianya istri. Karena istri yang diserang itu dia kenapa dia tidak ingat. Oke. Tapi secara nyata saya yang melihat, saya merasakan, yang saya yang sakit seperti melihat anak saya, istri saya seperti ini. Jadi kalau ditanya pun istri saya kayak tadi nggak ingat, nggak tahu, nggak apa. Cuma dia ngebayangin ada di satu tempat aja gitu kan. Gitu, makanya setelah dia minta tolong Mbak, tolong, saya udah istighfar. Udah kumpul, Ustadz mengajarkan saya untuk Pak Erik, besok kita ruqyah ya ke salah satu pesantrennya Agim. Waktu itu saya masih di Bandung. Sekarang mah Pak Erik sholat hajat, sholat taubat. Karena kita tetap gak bisa menyalahkan siapapun, takutnya ini dosa kita lah atau apalah dan sebagainya. Oke, kita berbicara dengan diri sendiri, kalau ini pelupur dosa kita, yuk mangga, nuhun, makasih Gusti udah ngasih teguran seperti ini. Karena saya nggak berpikir ini bakal jadi 4 tahun lebih nih gitu kan pada waktu itu. Cukup di situ aja setahu saya gitu kan. Udah pada bubar satu. Keluarga belum ada. Salah satu pun keluarga belum ada. Cuman tapi udah dikasih tahu kabar. Keluarga dari saya. Nah, pas malamnya saya dianjurkan untuk sholat hajat jam 12 malam. Mesti jam 12 malam sholat hajat sama sholat tobat. Tidak boleh lebih dan kurang. Saya liatin jam. Istri lagi diam ngelamun, biasa. Ada adik laki-laki. Adik ipar saya mungkin disebutnya. Saya sholat. Allahu Akbar. Sholat di tengah rumah, istri saya di pintu. Adik saya di tengah rumah juga sebelah kanan. Saya sholat. Berusaha husu, di situ mulai hal-hal aneh selain istri kesurupan. HP kan saya simpan, tadinya jujur saya belum hafal banget apa itu doa sholat hajat, belum hatam gitu. Niatnya seperti apa, untuk sholat tobatnya seperti apa, saya baca dulu, lihat dulu, simpan di pinggir sejadah. Sholat rakaat kedua,
HP nyala belok. Ih. HP nyala belok itu mungkin ada lagi cerita ke depannya ya, hampir hal sama karena ini modusnya hampir sama juga. Biar saya nggak husu mungkin astagfirullahaladzim saya kaget biasa ketawa. Dari HP itu suara perempuan nangis baru ketawa. Dari HP. Dari HP, padahal HP itu mati dan saya tidak punya MP3 berbentuk itu dan sebagainya. Ada keluar bunyi itu. Adik ipar saya mendengar itu, teriak kayak gitu kan. Tapi saya lanjut, tapi tetap yang namanya sholat nggak khusyuk kan jatuhnya. Sempat kaget tapi ya bismillah ya Allah mungkin ini gangguan dan sebagainya. Saya tuntaskan, setelah tuntas saya berbicara, ada dengar? Ya dengar. Istri dengar? Enggak. Ya kalau istri enggak, cuman kita berdua gitu kan. Udah di situ udah mulai, ya sudahlah gitu kan. Akhirnya kita udah lanjutin, saya begadang. Nah, karena istri udah bener-bener dia kayak mayat hidup tuh diam aja polos. Iya. Ngelamun, kosong, dan berharap setiap bangun pagi itu dia bisa melihat. Dan saya pun sama, setiap terbangun tuh istri melihat. Tapi saya tidak berpikir istri bakal permanen. Pada waktu ini pasti sembuh, pasti lihat dengan keyakinan saya. Apapun ini mau medis, non medis gitu kan. Jadi setiap bangun pagi, kamu pasti melihat. Dan harapan itu tuh akhirnya terjawab gitu kan. Cuman pada waktu itu ya harapan kita seperti itu. Sisi lainnya ya dengan gangguan-gangguan yang kayak gitu yang luar biasa. Nah besoknya sih ruqyah. Pagi-pagi ke Darul Quran. Darul Quran salah satu muridnya Agim. Di situ terungkap semua. Terungkap kita berkomunikasi dengan jin yang ada di tubuhnya dia yang selama ini mengganggu. Ruqyah secara dia tidak bersentuhan dengan ustadz karena mereka menjaga pegangan tangan kan. Jauhan saya yang megang dibantuin sama ustadz. Kembali seperti awal mula gagah. Tidak bisa pegang perut. Makanya saya sebelumnya ada video foto perut itu kan. Semua sudah termakan, semua sudah menjadi darah, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Itu dari sosok itu? Dari sosok yang bilang? Nah, dari ya istri saya masukkan itu sosok itu yang bilang waktu si ustadznya bicara. Alasannya apa? Disitulah bilang, saya disuruh si wanita ini, bintinya ini untuk merusak wanita ini. Jadi dia disuruh sama satu orang perempuan, bintinya disebutin. Saya kaget, saya ingat bintinya nih ya. Oh nggak mungkin, karena saya ini baik-baik saja sama orang ini. Dalam artian terduga yang jahat ini ya. Iya. Saya baik-baik aja. Di situ saya belum tahu ini masalahnya apa. Kayak bilang tadi, kita nggak punya warisan, kita nggak punya apa yang diperebutkan. Ini ada apa? Kebingungan. Dan tiba-tiba si waktu di ruqyah si jinnya bilang, saya disuruh si Anu, binti Anu. Saya kaget. Masa iya gitu. Selesai. Terus ya kita pulang ke rumah. Beres ruqyah gitu. Saya sepanjang jalan cuma mikirin orang anu. Kita nggak bisa komunikasi sama istri kan, istri seperti itu kan. Dia sadar nggak sadar bicara pun nggak jelas gitu kan. Kayak zombie aja ngelamun. Jadi kita nggak pernah tahu ini ada apa. Udah pulang gitu kan, pas pulang ke rumah besok tibanya keluarga pada datang. Jadi kita udah beres dari ruqyah, keluarga dapat kabar kemarinnya baru bisa datang. Yang datang bukan kebetulan sih, almarhum kakak saya yang 6 bulan kemarin meninggal. Dia orang pertama yang melihat dari sininya istri keluar paku juga. Hah? Dari kepala. Dari kepala? Nah, jadi kakak saya yang perempuan ini sayang banget sama istri saya. Semua juga sayang, ibu saya juga semua sayang gitu. Masak apapun semua pada sama istri saya tuh semua baik-baik aja. Itu lagi ngapain kakak pada saat itu? Istri saya seperti biasa di depan pintu kamar dengan kakinya selonjoran, lamun aja kosong. Semua keluarga pada datang. Kakak saya yang udah meninggal almarhum itu dia lemas mungkin lari pakai lutut ya dari pintu teras sampai ke kamar tuh yang jalan cuma pakai lutut saking lemesnya pengen nyampe tapi nggak bisa lari, meluk terus tiba-tiba istri kejang. Selalu kejang pasti kejadian itu kejang, muka memerah, narikin rambut sampai si kulitnya keangkat tapi nggak lepas, pori-porinya kelihatan. Demi Allah itu sampai kelihatan saya, karena saking ya bisa merasakannya
sakitnya dia seperti apa. Tapi saya ketika tanya dia nggak sakit, tapi saya yang sakit. Ngeliat proses itu, apa yang dia alamin, sampai tarik kayak gitu, dipeluk sama kakak saya, terus dipegang kepalanya di sini, jalan pakunya nggak segede yang sebelumnya ya. Satu itu pertama keluar, jalan, saya ambil, tetap masukin tisu. Disitulah kakak saya murka. Siapa yang ngajain gini? Nyari temennya untuk ngobatin, banyak lah orang-orang yang pada pengen nyembuhin gitu. Di situ bercerita ya susah kalau istri cuma bisa mangguk, ditanya sama kakak seperti apa, nggak ada komunikasi selama 6 bulan itu. Selama dia tidak melihat, susah kita komunikasi. Padahal ya itu tadi, dia ada anak yang mesti ganti pampers, mesti bisa masak, dalam artian nyiapin suami untuk masak. Misalkan pada waktu itu kita ngelondri juga, dalam ngelondri rumahan, nyetrika. Dia nyetrika, karena kalau dia nggak nyetrika, dia ngelamun jadi pasti nyetrika. Selalu kena ke pahanya dia, karena nggak ngeliat. Jadi banyak banget luka bekas kayak gitu, medisnya mungkin ya. Ya pada akhirnya, semua pada kumpul di situ, kakak saya yang perempuan marah. Terus dia bawa temannya untuk ngobatin, orang pintar mungkin ya, karena saya tidak mencari pada waktu itu, cuma sampai ke rukyah aja. Berencana untuk bawa itu, terus besoknya dicariin gitu kan. Udah kakak pada ngelihat, semua yang terlihat dan benda apa yang keluar pasti selalu depan keluarga, depan saya sendiri, bukan di depan orang yang ngobatin kayak di rukyah. Kalau di rukyah cuma komunikasi sama jin, tanpa keluar benda apapun itu, ya kan. Selalu diperlihatanku depan keluarga saya sendiri, depan saya sendiri gitu kan, bukan depan orang pintar, karena takut kalau orang pintar kan banyak cerita bohong, memanipulasi, dan itu kejadian juga. Saya pernah ada satu orang yang datang ke rumah ngakunya bisa lah dan sebagainya, padahal udah nyiapin segala. Saya lihat ini bohong, ini nggak mungkin. Dari cara dia ngaji, sholat dan sebagainya pun, maaf kalau untuk orang muslim sholat kan ke kiblat ya, ke barat ya. Saya udah siapin sejadah. Bangun sholat asar dulu, sholat. Tapi dia berubah. Beda. Kiblatnya beda. Di situ Bisa. Baru banget. Cik, coba. Halo? Iya. Mati. Udah. Ada? Iya. Oke. Apa? Iya. Sampai ada kejadian-kejadian yang dalam artian memanfaatkan hal seperti ini, situasi seperti ini. Ada orang bisa datang nggak tahu dari mana, terus Pak udah sholat di mana ya? Oh di kamar aja, saya siapin sejadahnya. Ini sholat di sana. Dia pindahin ke seperti. Saya tegur, enggak, biasa, nggak apa-apa, kesini aja. Karena pada waktu itu kita fokus gimana caranya istri sehat, tindakan macam-macam. Cuman hati kecil kuat. Ini nggak benar nih, hal-hal yang kayak ini nggak benar, nggak saya lanjut. Iya, sholatnya malah beda. Terus menghadap Old Trafford ya dia. dari cara dia ngaji salah satu surah pun, saya tahu surah itu nggak sampai tamat dan berubah. Kulhu itu kan, Al-Ikhlas itu, Ikhlas, selayaknya ikhlas, tapi dia ikhlas diganti sama ayat-ayat lain, tapi tetap di jalur Al-Ikhlas. Oh ini ada yang aneh, oh ini nggak benar. Makanya sampai sekarang saya nggak kepancing untuk mencari pengobatan yang ini mesti sama hitam lagi. Padahal ya saya bilang, padahal kalau sama hitam lagi ini mudah banget, tapi saya tidak mau ke efek nanti ke anak-anak saya. Karena sudah tertulis di Al-Quran, sekalipun 7 turunannya nyata, enggak itu di dunia, pasti di akhirat, dan diperlihatkan dulu di dunia hukumannya itu untuk mereka-mereka yang jolim seperti ini. Di dunia dulu diperlihatkan 7 turunan, baru nanti di sana ya kebayang dobelnya. Nah, saya hampir kepancing untuk ke situ, untuk berbuat itu. Surat jangan lupa ya nanti. Surat apa itu 7 turunan tuh ya, nanti cari editor ya. Iya, untuk surat apa itu Mas kalau surahnya saya kurang begitu paham, cuma ada beberapa hadis yang saya baca. Hadis tuh ya, cari editor tuh. Untuk orang-orang zalim itu, makanya kan sebaik-baiknya pembalasan itu kan yang maha membalas tuh yang punya semesta, Allah gitu kan. Dan itu udah dijelaskan di hadis itu gitu kan.
Karena saya kurang paham dalam ke situ juga gitu, tapi lebih ke ngerti oh iya gitu, jadi nyambung gitu. Setelah si orang yang berusaha memanfaatkan kita, makanya operasional kita sehari-hari habis sama orang-orang yang seperti itu, yang ini saya punya jasa nih, punya jasa gitu kan, makanya jadi wajar lah ada salah satu di medsos, misalkan sekarang lagi rame, sebutlah si A yang nggak percaya santet, nggak percaya sihir, ini wajar karena mungkin karena ulah-ulah mereka. Benar. Tapi ketika saya yang ngalamin, istri saya dan anak saya seperti ini, saya kadang suka sakit hati dengan statement mereka yang hal-hal seperti itu tuh pembodohan dan sebagainya. Saya suka nggak habis pikir karena kita udah ngalamin ini dengan bukti video, foto dan sebagainya. Bahkan sempat saya sempat marah gitu sama orang yang nantang-nantang kayak gitu, mungkin mereka belum ngerasa aja gitu, padahal sakitnya seperti apa ya, lebih ke batin ya, sekarang batin gitu. Seperti lanjut lagi ke malam, dan selalu setiap mau sore ke asar sampai ke azan subuh saya selalu begadang karena sisi lain bayi dari umur segitu lagi begadang-begadangnya lah gitu kan, rewel dan sebagainya, ditambah istri seperti itu, jadi double luar biasa. Saya 2 bayi, 1 perempuan yang mesti saya jaga pada waktu itu. Jadi perempuannya istri saya gitu kan, sampai azan subuh. Ada satu hal yang sampai sekarang ya saya ya udah sempat emosional lagi. 2 bayi saya tuh hampir dicekik, Mas. Hah? Hampir dicekik sama ibunya. Itu ceritanya kayak gimana tuh awal itu? Ya itu selalu kejadian tuh selepas asar sama maghrib sampai ke malam. Ketika malamnya bayi nangis, makanya saya tidak pernah tutup pintu kamar setelah saya buka. Ketika saya di teras di tengah setelah saya buka, bayi nangisnya beda. Nangisnya tuh yang bukan nangis bayi karena pengen nyusu, nadanya gitulah gitu biasa rewelnya. Tapi ini kayak di tenggorokan yang saya dengar serak. Si Alana, bungsu saya. Kenapa? Saya lihat. Berapa? Saya tampar istri saya. Saya tampar. Tapi saya nggak berpikir, bukan istri saya di dalamnya. Anjing. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Di situ saya ketakutan dan minta tolonglah ke mamahnya dia untuk tinggal sama kita, dipisahin bayi di kamar sebelah dan dia fokus di situ. Wah ini udah gak bener, udah sampai ke bayi. Di situ belum sampai kayak gimana. Saya cuma mau apa? Dia mau apa? Nggak bicara. Ada fotonya setelah kejadian itu yang kayak gini istri saya. Nah itu yang saya khawatirkan. Nah nggak ada benda yang keluar, cuman itu serangan-serangan kayak gitu. Belum ada goib-goib yang masuk, cuman perlakuan yang nggak jelas. Adzan subuh selalu ada pengajian dulu sebelum adzan kan. Dia selalu teriak subuh-subuh. Tolong stop ini, tolong berhentikan ini, tolong jangan lanjutkan apa itu yang berisik. Ya mungkin dia dengar di kampus sebelah ada suara masjid doa gitu kan. Ya takut ya sama kayak gini. Di situ saya mulai berani. Karena yang tadinya saya lemah, takut dan sebagainya, di situ mulai berani. Oh, masa ini. Mulailah saya nyalakan murotal. MP3 di kamar. Download, saya dengarkan. Semua baik-baik aja tiap. Di situ udah subuh dia tidur, bangun pagi. Belum ada, kita baru di kontrakan pertama. Setelah sholat subuh saya tidur. Kebangun jam 5:30 kalau nggak salah, 5:30 saya kebangun. Saya dengar teriakan istri saya, Mbak, tolong gitu kan, teriakan. Saya nengok ke kiri kalau nggak salah, ya ke kiri. Saya lihat mulut dia, yang terlihat cuma mulut dia gemetar, tapi suaranya tipis, tapi saya telinganya gede banget. Pas saya bangun gini udah dikain kafanin. Saksinya ibu istri saya masih ada. Kain kafan udah tinggal gini doang, tapi dia udah gini cuman mulai Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, udah saya buka. Dalamnya nggak telanjang, tapi masih pakai pakaian dia mau tidur, cuman kain kafan udah diikat, udah bawah semua udah kain kafan.
Itu siapa yang ngelakuin? Itu siapa yang ngelakuin? Saya juga bingung. Itu setengah 6 pagi. Ya Allah, istri saya masih hidup. Saya buka. Mama, saya teriak. Mama udah, astagfirullahaladzim, Mary. Mama buka yang kaki, saya buka yang kepala. Seperti layaknya ke mayat gitu, tapi di kasur gitu. Saya, Allahu Akbar, ini apa lagi gitu kan. Saya ambil talinya, ini tali entah dari mana saya simpan. Kainnya entah mana saya simpan. Istri saya tiba-tiba kebangun seperti biasa, meluk. Abah tolong, ada yang narik saya. Saya diseret, saya di tempat anu, Abah tolong. Kita nolongin, bahkan yang ruqyah, kita ke ustadz, kita ngebantu, tapi dia berpikir tidak ada bantuan itu. Selalu bilang, kamu kemana? Saya sendirian. Kamu kemana? Saya sendirian. Ini kita di sini ada bareng kamu gitu kan, bareng sama kamu di sini, nggak kemana-mana. Saya nelfon orang tua saya dalam artian ustadz dia di Garut, tolong dibakar. Saya bakar kain kafan sama talinya, saya bakar. Oh, instruksinya disuruh dibakar. Bakar kalau nggak buang ke sungai gitu kan. Saya bakar dulu depan rumah. Tidak lama. Biasa siang, biasa cuma dia bercerita, selalu ada di satu tempat, tolong seperti itu. Dia minta pulang, jemput dan sebagainya. Jemput kemana? Kamu masih di sini dan sebagainya. Saya bilang seperti itu. Saya masih hidup. Iya, kamu masih hidup. Ada yang nyeret saya. Iya, udah. Mama nangis dan sebagainya. Saya bingung, mah ini kenapa? Yuk pindah, Yurik, pindah kontrakan, maksudnya ya, cari tempat lain gitu. Iya mah, nanti. Udah selesai, ke asarnya lagi. Beres semuanya gitu kan, biasalah keseharian kayak gitu. Ketemu lagi makanya selalu ketika ketemu hari Sabtu weekend ya, Sabtu, Minggu sampai Senin, dan di jam segitu saya selalu berjaga-jaga. Saya selalu hitung. Bahkan sampai sekarang pun saya ngitung serangan seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali, saya sudah hafal jadwalnya gitu. Oh ini bisa gini, udah weekend, dan itu terjawab nanti mungkin sampai si dukun itu masuk ke istri saya cerita pun itu udah ada gitu kan. Udah sampai di situ asar, semuanya mulai berdatangan hal-hal yang tidak masuk akal. Contohnya seperti yang kita lagi diam, ada yang lari ke tangga kan, karena rumah kontrakan ada dak, ada tangga langsung. Kaki tapi cuma lutut sampai bawah doang. Ke tangga, lari dari dapur. Itu yang lihat siapa? Saya sama adik ipar. Itu ngelihat. Jadi kalau dibilang gelap, kayak kaki gosong ya, sebut gosong, tapi kayak kaki petani yang pulang dari sawah. Habis macul kan lumpur tuh tanah ke atas. Kita kejar ke atas, emang pintu dak yang ketutup. Tapi ada bekasnya, tanah. Iya, tanah di tangga tuh. Astagfirullahaladzim, apa lagi? Belum sampai ke situ, udah selesai. Udah, terus tiba-tiba mau ke maghrib, selalu mau ke maghrib. Istri sudah mencekikan diri. Ada fotonya gitu, mencekikan diri kayak gitu. Ya kalau kita secara normal, kamu ngapain nyekik diri sendiri? Saya lepasin dong. Tapi yang dia rasakan, dia lagi nahan tangan orang untuk melepasin si tangan orang gitu. Ternyata yang dia lihat itu genderuwo. Kata gue, ini ada genderuwo. Kukunya panjang, orangnya itu berdarah dan sebagainya, hitam tinggi besar. Itu orangnya gitu. Istri nahan si cekikan itu biar tidak tercekik. Saya mau melepaskan tangan istri saya. Kalau saya melepaskan tangan istri saya, berarti si genderuwo itu makin nyaman dong untuk mencekik gitu. Jadi emang berlawanan. Di ipar saya megang kaki, ya tahan. Jadi seolah-olah itu tuh ada yang kita sendiri yang nahan untuk mempermudah tugas mereka gitu kan. Bekasnya udah cakaran kayak gitu, merah kayak sayatan. Ada bekasnya? Ada, saya fotoin, dan selang 6 jam, 10 jam hilang bekasnya kayak gitu. Nah itu mulai mendekati puasa sekalipun gitu kan, pas mau puasa. Setiap bulan puasa saya merasa, karena kejadian ini 4 tahun lebih ya, berarti 4 kali lebaran, 4 kali puasa ya kan. Setiap saya ketemu bulan puasa tuh saya sangat senang sekali, beda seperti zaman dulu. Kalau dulu orang puasa ya biasa aja, paling lebaran, tapi nggak sereligius. Oh sudah puasa gitu. Tapi kenapa saya senang? Karena tidak ada gangguan. Pas puasa? Tidak ada gangguan sama sekali. Pasti tidak ada. Libur total. Bahkan gangguan itu terjadi lebaran kedua. Langsung.
Tapi pada saat itu kan di tahun pertama istri masih buta itu. Iya, tahun pertama 6 bulan masih buta. Masuk puasa itu? Oh, masuk puasa belum. Belum, maksudnya udah sembuh. Oh, Jadi pas puasa udah sembuh. Cuman setelah melihat semua kan ada terjadi hal-hal yang itu pas bulan puasa ya? Iya, Oke. jadi Boleh gak ceritain awal mulanya istri itu sampai bisa sembuh dari butanya? oh gitu. Hmm. Jadi tetap kita ke Garut, kita tetap relasi ke Garut untuk berobat, untuk dicari kesembuhan ya intinya ya, ke salah satu di Garut. Kita habis 3 bulan bolak-balik pakai motoran sama anak-anak, kadang nginep, kadang enggak, kadang pulang subuh juga dia. Di situ ada salah satu ustadz yang dia cuma punya pondok pesantren, mungkin santrinya ada 30 atau 20 orang dengan rumah bambu gitu. Saya nggak kenal sama dia, cuma diarahin sama di pasar, ketemuin ustadz ini, bilang dari saya gini, ketemu itu baik banget, luar biasa baik banget. Sampai apapun yang dibutuhkan sama dia, sama kita, saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tidak mengeluarkan sampai makan, tempat tinggal dan sebagainya. Tulus ya? Alhamdulillah tuh saya bahkan kita punya uang sisa 180.000 buat bensin ke Bandung, dia tahu kalau kamu aja nggak punya bensin gitu kan. Nah akhirnya dimandiin di salah satu curug. Kalau curug, maksudnya kalau mau saya ajak ke sana tuh keren tempatnya, ada curug namanya. Saya baru pertama ke situ dan itu luar biasa, auranya ngeri bawa anak bayi juga ke sana, ngeri banget. Karena bawa pasien mungkin jadi kebawa horor gitu kan, sakit gitu kan. Di sana salah satu makam kita tawasulan ngaji tawasulan, istri belum bisa melihat tawasulan dan sebagainya. Kita berempat, istri saya, Ustadz Halim sama Ustadz Iwan, berempat ngaji depan makam. Ada makam salah satu tokoh di Garut di situ, belakangnya curug. Malam-malam jam 12 malam. Selalu jam 12 malam, beresnya jam 3 subuh ngaji. Saya mendengar ada yang ikut ngaji di kanan dan sampai sekarang masih ada. Sampai detik ini masih ada. Ketika saya ikut ngaji, ketika saya tawasul, ketika saya sholawat, ini suara perempuan, sebutlah umurnya 50 tahun atau ibu-ibu ya, selalu ngikut. Itu pertama kali di Garut dan sampai sekarang masih ngikut kalau setiap saya ngaji kayak gitu. Nah, istri tengok saya, kenapa? Gitu kan. Itu di belakang banyak yang ngaji. Ada 40 anak-anak lebih santri katanya. Yang dilihat istri? Yang dilihat istri, kan istri belum lihat tuh. Iya. Kamu lihat apa gitu? Itu ada santri di ikut ngaji. Saya lihat nggak ada, kita cuma berempat, tapi dia di belakang ngerasa ada 40 santri yang ikut ngaji, tawasul. Terus saya bilang ke Ustadz gini, udah jangan didengar, biarin. Langsung darah bercucuran, selalu kiri karena sukma kirinya yang kena kan, selalu darah. Tibanya dia mesti setelah tawasulan kan dimandiin salah satu air curug gitu kan, air terjun kecil gitu, tapi ada bunga jatuh langsung ke depannya, dia minta diselipin persis di atas kuburan itu. Padahal di atas nggak ada pohon, nggak ada apa, dan jenis bunga itu tidak ada, tapi ada bunga itu. Si Ustadz aja sampai bingung, bunga apaan, tapi bentuknya kayak bunga trompet ya kalau kita lihat di tempat camping gitu yang ngebalik-balik gitu, tapi nggak ada pohon karena itu terbuka luas gitu, nggak ada pohon apapun gitu. Oh ya udah gitu sama si Ustadz dengan segala, sampai dia video call ke salah satu gurunya yang di Merak, Bangkahuni Merak lah. Tetesin aja, coba tetesin ke mata istri yang kiri. Itu istri udah kayak luka, dikasih garam perihnya kayak gimana, berontak kayak ayam disembelih aja kayak gimana. Saya pegangin, udah teriak-teriak, terus dia kan bawa ayam, si Ustadz itu di pojokan saya, dia sambil berdoa apa segala macam berdoa. Istri saya muntah, sini peniti keluar di hidung, peniti terus muntah. Seolah-olah dia sendiri yang di apa, ayam kan. Nah, dibawalah ke, setelah itu beres, kita gotong sama 4 orang, istri saya, anak saya sama ibu di belakang.
dimandiin. Kan 7 tuh mesti 7, baru ketiga kakinya dia udah ada yang narik ke bawah sungai, ke aliran air gitu. Kakinya ditarik, ada yang narik dari bawah. Kita pegang berat, itu udah kayak bener-bener, itu ya Allah nyata atau bukan. Saya cuma bisa ngeliat ke atas, saya ngeliat ke langit pada waktu itu. Ingat almarhum bapak saya. Bukan siapapun ya, Pak, Erik takut, tolong Erik. Jadi mestinya kan, ya Allah, tolong saya takut. Mestinya gitu kan. Tapi saya cuma bisa ngebayangin ke langit tuh orang tua yang udah meninggal, Pak, bantu Erik, tolong Erik, takut. Hal-hal yang paling takut itu bener-bener pada waktu itu ditarik gitu kan kaki itu. Saya bantu, lepas. Digituin sama Ustadz, udah lepas. Saya gendong, di belakang pegangin sama beberapa orang. Udah simpan. Ganti kolam aja. Ganti kolam, kan ada kolam untuk langsung air terjun, ada kolam yang biasa, yang tenang airnya. Dikotakin gitu, kayak kolam renang. Belum turun, saya tidak ngerti Ustadznya seperti apa, cuma Ustadz tahan tangan gini, istri melotot ngeliat ke bukit. Jadi dia dikejar ular berbentuk kepala manusia perempuan. Ini keterangan dari istri berarti. Keterangan dari istri, ya setengahnya ular, atasnya perempuan, ngejar katanya. Ya ngejar terus pengen istri saya si ular itu, pengen istri saya. Kata Ustadz tuh itu bisa, ya nggak bisa gitu. Kamu nggak punya hak gitu untuk ngambil anak orang gitu kan. Dan si Ustadz pun kaget gitu. Selama ini tempat itu netral, apapun yang negatif, biasanya ke situ pasti luntur pada keluar. Karena dari Malaysia, dari Brunei dan sebagainya pada pengen ngebersihin di situ, pada emang benar keluar. Oke. Dengan cara ngaji dan mandinya seperti apa. Jadi, kalau waktu di rumah kan keluar sendiri, saya keluarin. Kalau di situ benar-benar keluar. Nah, kok sampai ngikut ke sini? Si sosoknya. Si sosok itu yang berbentuk ular. Udah selesai, pulang tuh di mobil kita bawa air, dari air terjun itu pakai panci. Jadi supir, saya, istri saya, Ustadz, di belakang ada santri 2 berenang kalau nggak salah. Air yang di belakang tuh goyang, Mas. Jadi seolah-olah air itu biar kebuang, biar nggak kemandiin sama istri saya nantinya gitu. Goyang-goyang sambil tadi. Kata istri saya itu dalam matanya kosong, tuh jatuh. Pegangin gitu kan. Sebenarnya tangannya gini, nunjuk-nunjuk ke beberapa orang sambil senyum. Dan itu bukan muka istri saya. Kayak nandain orang gimana sih? Dia hitung. Ternyata dia kayak memonitor siapa nih yang mau nyembuhin saya gitu kan. Kata mungkin yang di tubuhnya istri saya gitu kan. Tunjuk tuh sama si Ustadz digituin, diem, udah ke rumah. Ya ke yang di Garut itu. Selesai semua biasa lagi, pulang ke Bandung. Oke. Pada waktu itu. Berapa hari waktu itu di sana? 2 malam. 2 malam. Tapi dalam waktu 3 bulan kita sering gitu. Cuma pada waktu terakhir mau benar-benar istri melihat gitu ya. 2 hari di sana, terus ke Bandung. Jam yang sama selalu di jam setelah azan asar. Saya lagi jemur di atas. Pintu kan kamar ketutup, bayi lagi diungsikan di kamar sebelah sama mama gitu kan. Kenceng banget. Wah, pintu tuh kayak orang marah ditendang kayak gitu pintu. Saya kaget, saya takut hal yang sebelumnya yang anak saya keserang dan sebagainya kan. Ya kamar saya, pintunya ketutup, kaca pecah. Kaca cermin. Itu gede banget cermin. Saya kaget, istri saya lagi tiduran. Nggak lagi ngapa-ngapain. Astagfirullahaladzim. Pas bangun dia histeris. Abah, tetap ya Abah. Aku ngelihat. Di situ dia bisa melihat. Oh. Jadi ada tanda itu pecah. Jadi nggak sembuh di Garut langsung hari itu juga tidak gitu. Pecahlah suara itu keluar, pintu ngebrak kenceng banget. Saya khawatir kaca kena dia juga karena dia nggak ngelihat kan. Terus dia meluk di situ, kita ya dibilang sedih, bahagia, campur aduk. Saya pikir selesai, ternyata tidak. Di situ ternyata awal mula semua ini. Gitu. Awal mula itu bukan pertama dia pingsan tiba-tiba buta. Justru awal mula itu ketika dia melihat. Awal mula segalanya sampai 4 tahun lebih ini gitu. Nah, dia memastikan melihat itu. Coba kamu sebut ini warna, ini siapa, ini warna siapa. Disebutkan ini warna anu ini. Alhamdulillah saya peluk, dan situ saya kasih kabar bahagia ke saudara.
ke tetangga, bahkan ke Pak Ustadz. Pak, alhamdulillah saya melihat, padahal semua berbondong-bondong ke rumah. Biasa lagi, Iya. kebahagiaan itu ada. Ada cuma 1 hari doang gitu, ya Allah. Ada cuma 1 hari doang. Nah, orang tua datang sama kakak saya datang pada ngelongok untuk kesekian kalinya. Udah alhamdulillah, terus kita makan ya seadanya lah gitu, syukuran kayak gitu. Kerasukan lagi istri. Seperti sebelumnya, cuman dia bisa komunikasi dalam artian pakai kalau bahasa Sunda, jadi sia nyah ke budaknya dalam artian kalian sayang sama ini anak. Oke gitu kan. Astagfirullahaladzim, udah biarin lah, mungkin bekas-bekasnya. Nah, dari situ udah sembuh, beres kesurupannya, keluarga nggak ada benda yang keluar, nggak ada apapun, pulang, mama, teteh, adik pun, ponakan udah pulang semua ke rumah. Mau ke bulan puasa, kita yang disebut mau puasa, ada maghrib. Pas maghrib gitu mau masak pertama bulan puasa gitu. Belum menginjak puasa, besoknya bulan puasa tuh, hari pertama, hari sebelumnya. Munggahan ya disebutnya ya. Ada perempuan, ibu-ibu di depan pintu rumah. Saya habis di kamar. Cuma saya dengar itu istri ngobrol sama siapa. Sejak kapan kamu pindah ke sini? Ada siapa aja di sini? Pertanyaannya itu saya yang dengar. Terus dia jawab. Terus pas saya tanya, siapa tadi? Nggak tahu, ibu-ibu, tapi gerbang ketutup. Pintu gerbang kalau dibuka bunyi kenceng banget suaranya. Tiba-tiba ada depan rumah, depan pintu. Kaget juga pas buka ada orang, tapi kayak gimana sih orangnya? Dia yang menjelaskan sosok rambutnya, mukanya, warna kulit, pakaiannya. Dan saya kenal orang itu. Nah, saya kenal dan saya langsung tertuju. Ini ibunya si ini gitu. Yang disebut waktu kita ruqyah. Saya ditugaskan ini sama binti ini. Kok ibu si ini? Belum saya berpikir membulatkan poin ini gitu kan. Iya. Cuman, udah tenang. Saya nggak mau bercerita karena nggak mau bercerita sama istri ya. Iya, ini si Anu, saya takut jadi perdebatan. Udah baru sembuh, takutnya ribut rumah tangga gara-gara masa lalu gitu kan. Jadi saya nggak cerita. Astaga, namanya siapa? Ibu ini. Allah Akbar, benar itu namanya ibu itu. Terus dia kemana? Udah pulang? Setelah pulang, udah nggak ada. Itu maghrib. Itu yang ditanyain apa aja? Sejak kapan kamu di sini? Oke, terus? Berapa lama mau di sini? Terus kenapa saya tidak pulang ke rumah? Suami nggak pulang ke rumah gitu maksudnya? Iya. Pulang ke rumah ini maksudnya gimana? Ke rumah orang tua. Oke. Di mana memang rumah orang tua? Jaraknya mungkin 10 kilo dari kontrakan. Oke. Terus apa lagi? Sudah. Siapa aja yang ada di sini? Siapa aja gitu. Terus berapa lama? Sampai kapan? Dan kenapa Erik tidak pulang ke rumah? Ya orang rumahnya di sini. Dia saya dengar. Ya betul juga. Rumah saya di sini, anak saya di sini, istri saya di sini gitu. Kemudian pulang. Enggak. Kenapa nggak ke Porim gitu kan? Di situ ke Porim itu rumah orang tua. Iya. Saya berpikir, kenapa nggak pulang ke rumah orang tua ya? Istri saya di sini, jadi nggak berpikiran yang lain-lain. Itu bulan puasa, ya kan? Besoknya hari pertama puasa, udah selesai, hilang aja, nggak ada kabar, nggak ada apa. Lanjut ke bulan puasa, nggak ada apa-apa, semua nggak ada apa-apa. Bener-bener istri kayak normal aja gitu. Normal, belum nggak ada kejadian. Dimulai lagi, tapi mimpi itu ada. Mimpi tetap ada. Tetap mimpi-mimpi hal-hal selalu berhubungan dengan si X, seorang ini, seorang selalu berhubungan gitu kan. Nyambung lah intinya gitu kan. Terus mau takbiran. Apa sih ada fotonya tuh yang kain putih di teras. Oke. Kain putih yang berbentuk ini ada tiba-tiba di teras, itu yang melihat pertama ibu terus difotoin karena saya lagi kerja. Kalau bulan puasa saya kerja sore sampai malam kebalik gitu kan karena maghrib ngejarnya. Nggak ada yang berani ngeminggirin itu, mau tetangga, mau siapa, tetangga pada lihat. Nunggu saya datang liatin, astagfirullah, apalagi ini tuh mau takbiran. Takbiran, pas dibuka itu dalamnya tanah,
ari-ari, telur, sama darah dibungkus di satu kain putih. Sudah dibuka. Itu ya. Iya, terus tanahnya itu saya fotoin juga, saya kirim ke orang tua saya di Garut. Oh itu yang kayak gitu biarin, bakar aja Rik, bakar, baca surah ini bakar seperti biasa. Habis itu dimulai itu dalam artian ya mulai lagi serangan-serangan itu pas Lebaran. Kita kan kumpul sama keluarga. Ini lebaran kedua atau lebaran Pertama? Pertama ini, oke. Lebaran kan itu si kain itu kan malam takbiran. Lebaran pertama kan kita udah senang bawa cucu, istri sehat dan sebagainya ke rumah orang tua, ke ibu saya yang sampai sebelum saya nikah, saya sama ibu saya tuh udah nggak bisa jauh. Saya nggak bisa menerima pekerjaan jauh, saya nggak bisa menerima apapun. Saya pengen sama ibu saya, jadi benar-benar total sama ibu aja gitu. Saya pulang, saya diusir sama ibu. Diusir, anak-anak saya, istri saya diusir. Saya bingung dong. Oh diusir. Jangan pakai bahasa Sunda. Jangan kesini, pergi aja urus istri kamu. Jangan pernah nginjek-nginjek rumah ini lagi. Saya bingung. Mama kenapa? Kalau ada salah maaf. Dari datang kesini Lebaran itu ada kakak saya, ada yang lainnya. Bahkan tetangga juga ada yang namanya lagi Lebaran kan. Tapi saudara yang lain nggak ada. Kakak saya 8 bersaudara kan. Sampai saya megang, istri saya mau salam sama ibu, tangan kepasing, minta sungkem. Padahal sebelumnya yang saya bilang tadi, kita bahagia bareng, istri sembuh. Ketika kena penyakit awal, semua pada sedih nangis. Ini kenapa anak kamu? Yang saya bilang istri saya tuh sayang banget sama ibu saya dan sebagainya. Ternyata awal mulanya itu tadi, yang waktu istri dibilang kesurupan. Oh jadi kalian tuh sayang sama anaknya, yang dimaksud kalian tuh ibu saya, saudara-saudara saya. Jadi ternyata rumah itu juga ada yang nyiram, dikerjain juga. Jadi biar kita tuh dibenci. Rumah orang tua. Rumah orang tua juga, ibu juga. Dan yang nyiram itu waktu di Cianjur kalau nggak salah ya, itu diperlihatkan siapa yang nyiramnya lewat mana, dan jadi kenapa ibu saya jadi berubah, kakak-kakak saya jadi membenci dan sebagainya. Saya disebut gila dengan beberapa, ya logikanya kamu mah itu bercanda, cari sensasi. Ya logikanya orang kelilipan perih, saya keluarin jarum, ada videonya, gimana ceritanya. Keluar jarum dari bola mata, saya nggak mungkin nyakitin istri saya. Pokoknya saya dianggap stres aja. Sampai 3 kali lebaran. 3 kali lebaran saya tidak terima, karena sampai sekarang anak saya nggak ketemu. Mungkin ketemu tahun kemarin ya, sebelumnya gitu, 3 kali lebaran nggak ketemu sama neneknya. Serius? Iya, karena diusir itu. Jadi cuman saya proses tuh jadi double. Yang tadinya saya proses ke istri saya, sekarang saya gimana caranya saya pengen dekat sama ibu saya. Karena saya berpikir kesembuhan ini ada di doa ibu. Ibu paling kuat doanya. Tapi pada posisi seperti ini susah. Saya bercerita sama orang nggak akan mengerti. Bercerita sama orang, sebutlah sama orang kota, orang pasti zaman apaan ini? Kuno banget pikirannya. Sama ibu dikerjain. Sama kakak udah jelas. Sampai diusir. Chatnya sekarang pun masih ada, inboxan di Facebook pun masih ada ketika ada ucap-ucapan yang kayak kakak saya yang meluk istri saya waktu keluar paku itu, yang nangis itu, sampai berucap, oh jadi yang kena keluarga kamu aja ya, kita mah enggak. Kan biasa aja tapi sakit hati banget gitu kan. Jadi berubah juga. Berubah total semuanya. Dan saya penasaran, saya tanya, sekarang keluarga saya gini, saya bingung, saya minta cari kesembuhan ke ibu saya, tapi kok jadi saya keterhalang kayak gini gitu, saya terbatas. Ternyata ya di rumah kan ada 100 sumur di belakang, ada yang nyiram sesuatu ke sumur itu, ke sumur di belakang rumah. Kita di salah satu di rumah tuh masih ada sumur jadul lah gitu. Di situ kemandiin sama semua.
kemandiin sama kakak. Bahkan kakak yang dari Balikpapan pulang pengen tahu kondisi istri saya karena kena hal seperti itu. Dia lihat video-videonya, dia marah juga. Kalimantan terkenal dengan hal seperti itu sampai dia marah. Sampai Sundanya, aing bawa orang Kalimantan yang Dayak kayak gitu buat nyembuhin ini anak. Gitu. Adik saya istrinya digini saya nggak nerima. Gitu kan. Pulang dulu ke rumah, udah emosional dari jalan, udah chat kayak gitu. Dia wudhu dulu mandi karena dia kalau sholat di rumah itu nggak pernah wudhu di masjid, wudhunya di rumah dulu di sumur itu. Ini di rumah ibu ya? Di rumah ibu, baru ke masjid sholat. Itu mau ke rumah saya diputerin dan nemu-nemu sampai detik ini nggak tahu rumah saya. Hah? Waktu di Bandung sekali. Berarti nggak jadi nih? Nggak jadi. Nggak ketemu? Yang tadinya emosional marah, nggak ketemu. Sampai detik ini nggak ketemu istri, nggak ketemu kejadian pada waktu itu. Nah, disitulah awal si air itu di apapun siapapun yang mandi, siapapun yang pakai air mau pakai wudhu sekalipun pasti seperti itu. Nah. Istri saya di mimpi yang saya bahas ini, dia mimpi ada di sumur itu lagi dimandiin sama mama, sama almarhum kakek, sama beberapa orang, ada 3 orang. Tapi almarhum bapak saya nggak ngikut. Ada di pojokan, cuma ada mama aja. Makanya di situ tibanya saya minta pakai air sumur itu untuk kesembuhan istri saya. Karena istri saya mimpi, cara jalan kesembuhan lewat mimpi. Ternyata ya saya pelajari sampai sekarang, jin juga bisa masuk ke mimpi gitu. Jin jahat juga. Oke. Saya ambil air, izin dulu ke mama. Istri mimpi ini gini nih, jangan dimandiin di sini. Nolak gitu mama juga. Ambil aja airnya. Oh. Karena saya berpikir dulu, emang saya diusir, saya nggak mau ada di situ, anak istri saya nggak mau ada. Tapi saya melawan. Karena saya ngerasa gini, mau ibu saya saya sekalipun dia tetap ibu saya, dan saya merasa dia nggak seperti ibu saya itu, saya udah ada feeling, makanya saya lawan, saya samperin, mau nggak ditanya, mau saya dimarahin, mau saya nggak dikasih muka, mau saya diusir, balik kamu pergi sana, bodoh amat gitu, saya samperin. Nah terakhir dari impian itu, terus saya ambil air, saya mandiin ke istri, itu siang ya, itu siang selepas zuhur siang. Nah itu di tahun keberapa? Tahun kedua setelah Lebaran. Setelah Lebaran kedua 2022 mungkin ya, 2022. Okay. Nah, setelah itu pulang ke rumah, air itu masih saya simpan. Terus saya sempat koordinasi dan sama orang tua di Garut. Tapi yang ngebuka siapa yang nyiram itu di Cianjur sama di Banten, 2 orang ustadz yang berbeda. Jadi percaya nggak percaya, saya diperlihatkan sambil baca ayat kursi, sosok perempuan yang nyiram rumah saya, yang nyiram ibu saya itu ada terlihat. Apakah itu nama yang dikasih tahu sama ustadz yang pertama? Disuruh. Dan itu itu disuruh. Disuruh sama nama itu. Disuruh sama nama itu. Nah, tapi bukan tetangga ibu, bukan. Ipar adalah maut. Ipar. Jadi itu bisa terjadi. Kenapa seperti itu? Ada juga ceritanya gitu kan. Jadi dia ngira, saya sampai bingung, kok dia sejahat ini, padahal ya logikanya gini Mas. Saya punya anak dari istri pertama yang ngerawat saya sama dia. Sayang banget, terus kenapa sampai berbuat jahat? Gak apa, belum saya buka, belum saya tahu ke posisi itu. Cuman saya pada waktu itu istri saya pengen dimandiin dari sumur, terus saya di rumah ambil, selesai mau ke asar seperti biasa, rasukan masuk almarhum bapak. Erik dengan nada bapak saya, dengan aroma kulit bapak saya. Saya kan waktu bapak saya meninggal 2005 ya. Saya tahu persis baunya bapak saya, bau tembakau. Kadang bapak nggak ada, kursinya gue suka tidur, saya kecium banget aroma khas dia. Itu ada wanginya dia. Kayak bapak gitu kan, masuk ke istri saya. Erik, yo aing, ini saya gitu. Bapak siapa? Bapak disebutin namanya gitu kan. Bawa ini anak ke makam bapak sekarang. Posisinya hujan. Mau maghrib, posisinya hujan. Bawa ke sekarang, terus bawa tanahnya, simpen di bun-bunannya, biar mereka tahu
siapa saya sebetulnya, turunan saya. Pak, maghrib, besok lagi aja. Kebetulan ada tetangga gitu. Karunya jangan, kasihan, besok aja gitu kan. Oh ya udah besok aja. Besok pun saya nggak punya hati untuk bawa istri, saya sendiri ke makam bapak ngambil tanah kuburan. Ternyata ya pekerjaan itu saya sendiri yang mengerjakan. Oke. Untuk mempermudah saya ke rumah disatuin sama air tadi. Air Dari sumur, dari rumah Mm-mm. yang udah disiram. Terduga ini, Mm-mm. saya belum berpikir ke situ. Cuman kejadiannya sudah setelah 1 tahun saya belum berpikir. Iya, iya. Oke, terus entah saya bodoh entah apa, karena saya berpikir dalam keadaan tertekan, Paham. saya percaya ini ayah saya, dari Iya. keciumnya apa, wanginya apa dan sebagainya. Oh ya udah, saya taburin tanah itu ke mukanya dia, istri saya, tanpa saya nanya ke, biasanya kan suka tanya nih ke ustadz ke apa untuk solusi, tapi karena ini bapak saya nih gitu, Mm-mm. saya lakuin sendiri tanah. Airnya saya kasih muka ke istri saya, ke sini udah selesai, terus sisanya saya buang ke pinggir-pinggir rumah Mm-mm. untuk melindungi. Tapi secara logika sekarang ternyata itu salah. Oke. Apa yang terjadi setelah itu pas dibasuh? Semua keluar, Maksudnya semua keluar dalam artian ya benda-benda. Ya saya pernah cerita awal mulai itu terjadi. Mm-mm. Dari mulai dia dikafanin, datang kain, saudara saya dibikin benci dan sebagainya. Jadi semua masuk sampai kita ngeronda, api masuk terbang ke atap rumah, yang lihat tukang ronda, Pak Erik ada api terbang. Oh, apa itu, biasa aja. Saya nggak ngerti apa itu banaspati, saya nggak ngerti apa itu sihir pada waktu itu. Bodoh amat, biarin aja seperti apa. Nah, pas tiba-tiba yang paling saya nggak habis terima, ada fotonya yang perut di tahun kedua itu. Perut istri saya membesar, lagi nyetrika biasa. Wow, kayak orang melahirkan gimana sih, lagi kerasa perut. Tiba-tiba dia kayak gini, gede perutnya. Saya buka, tulisannya serius, segede gini. Terus itu istri saya udah melihat ya, tahun kedua. Jadi saya kaget, keras banget perut. Astagfirullahaladzim. Ya sebisa-bisa, dan itu selang 2 jam kempes. Tapi yang namanya ayah atau suami pasti ngelamun ya. Jangankan hal-hal kayak gini, hal-hal normal aja, gimana caranya besok kerjaan, pengen anak jalan, makan dan sebagainya, berpikir gitu ya. Iya. Besoknya istri mau wudhu selalu berdarah, tapi tidak ada kesakitan. Setiap mau melakukan sholat selalu berdarah. Berdarah keluar aja gitu. Keluar, ada fotonya itu, dia di kiri selalu berdarah. Kenapa? Saya usah pakai tisu. Darahnya bukan darah manusia, lebih ke banyak lendir kayak darah-darah binatang, ayam kayak gitu. Oh. Nah, darah manusia saya tahu seperti apa. Iya. Baunya juga, anyirnya juga beda. Itu darah. Keluarlah jarum di sini. Saya ambil pelan-pelan. Beberapa kali, kalau saya sebut dalam waktu selama ngalamin itu mungkin lebih dari 40 jarum. 40 saya lebih. Berarti nggak cuma yang di video tadi tuh? Itu banyak banget. Makanya mata Allahu Akbar. Dia ke atasin matanya, ke atasin. Allahu Akbar. Ke atasin matanya. Ke atasin. Seraset. Ya Allah. Aduh, Astagfirullah. ini darahnya ngucur. Dan ini nyambung ke awal mula 40 jarum, 40.000, 44 hari, 44 jin. Kenapa? Istri sebelum kena, dia bercerita, saya dititipkan uang sama wanita yang berwujud yang saya kenal, nitip uang 40.000 ke istri saya di mimpinya. Yang nggak lama istri saya pingsan dan memegang beliau. Oh, ini sebelum yang awal mulanya itu. Sebelum yang setrika itu. Ada mimpi itu dulu. Kan dia nggak bercerita itu karena dia lupa, nggak sadar. Bercerita setahun kemudian. Oke, setahun kemudian. Ada titipan uang
40.000 dari mantan kamu katanya. Hah, siapa? Si Anu. Saya udah tahu gitu kalau ini waktu di Rukyah dia Agim Binti ini disebut, orang tuanya disebut, saya nggak berpikir. Nggak, dia nggak jahat. Saya selalu berpikir gitu, emang nggak jahat gitu. Kita baik-baik aja, nggak ada ribut. Malah dia sayang banget sama orang tua saya, sama anak saya dan sebagainya. Nggak, dia jahat, nggak sama sekali. Oh gitu, ya udah. Terus 40 yang dimaksud, ada 44 jin yang bersarang di tubuhnya itu. Cianjur, Jampang Surade, Sukabumi, Banten, Garut, Ponorogo, Madura. Saya sempat kan ada relasi beberapa kota, kalau di pasar banyak ya, driver kampung, semua saya satuin dan jawabannya sama, ada 44 jin. Bahkan ketika ketemu di salah satu, saya bercerita pulang dari Cirebon, di salah satu ustadz di Cirebon, saya diam di Indomaret istirahat seperti biasa, beli minum, ada bapak-bapak lewat, lihat istri saya, anjing kamu, bajingan jin sialan, tunjuk mata istri saya. Tiba-tiba Bapak-bapak itu nggak dikenal tuh ya? nggak dikenal. Sebagai suami saya marah. Maksudnya apa, Pak? Diam dulu. Obatin istri kamu cepat-cepat katanya. Ya dalam hati ini saya lagi ikhtiar, cuman kejadiannya saya berobat di Cirebon dengan mesti ada nominal sekian, saya nggak bisa. Keterbatasan duit gitu kan. Tapi tiba-tiba bapak-bapak di situ, saya nggak kenal itu siapa, tiba-tiba marahin istri saya dengan nunjuk-nunjuk matanya itu selalu ke mata kiri, karena yang diserang kan kiri. Anjing kamu, bajingan kamu, jin sialan. Nah, Pak, gitu udah stres, kalau kita sama gilanya udah berantem saya, cuman tetaplah anak yang jadi peredam. Saya nggak mau ribut, anaknya kayak gimana gitu. Diam, udah. Saya pikirkan 40.000, 44 jin, 40 hari kita habis-habisan dihajar sama mereka gitu kan. Dalam waktu pertama itu kan 40 hari dari pertama sebelum melihat gitu kan, tuh 40 kan habis-habisan gitu kan. Pengajian lah kita diserang ya gitu. Iya. Itu nggak berhenti siang subuh malam gitu kan. Nah jadi yang dia tanam itu, mungkin Mas kalau nanya ke beberapa orang tua dulu, kalau mimpi dititipin uang jangan mau katanya gitu. Oh gitu. Dan kejadiannya satu itu nggak bisa nawar, dan selalu ada hal-hal kayak gitu nggak baik katanya. Nah itu kejadian lah seperti itu gitu kan, dititip uang apapun lah gitu ya, alasannya kita emang nggak punya masalah. Nah kebuka itu awal masalahnya itu ketika istri saya baru bercerita kalau saya ribut sama mantan kamu, kayak gitu kan. Ribut. Kenapa? Kita nggak ada masalah. Dia tiba-tiba nelpon maki-maki saya. Dia cerita setelah dia tahun kedua, setelah semua kita bisa komunikasi. Karena waktu itu kan dia ngeblank, nggak bisa apa-apa gitu. Tahun pertama pun bisa ngeliat tapi masih agak-agak ngeblank kadang gitu. Iya, masih tetap kayak komputer kayak gitu kan. Tahun kuning. kedua yang total bisa ngelihat dan bisa bercerita kalau dia itu ada di mana, terus selama kemarin kemana aja. Itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Yang mana menurut keterangan dari istri pada saat itu? Istri sampai pada waktunya dia cerita ribut sama satu orang ini tuh, dia sebelumnya tuh kita melihat dia lagi nyetrika. Yang pertama tuh, padahal yang dia alamin dia lagi diseret di depan rumah. Makanya dia selalu bilang, Mbak tolong, Mbak bawa pulang, Mbak jemput dan sebagainya. Kayak bilang tuh, kamu di sini di rumah, ini ada suami kamu aman dan sebagainya gitu kan. Enggak, bantu saya tolong. Nah dia ngerasain ada di salah satu gubuk di tengah hutan. Entah hutan apa, tapi banyak pohon pisang, dia cerita gitu. Terus dia diikat dengan selonjoran mata, diikat kawat. Terus matanya diikat kawat. Makanya dia nggak ngelihat. Kawat secara loh. Kawat. Berarti sakit juga tuh. Makanya keluarnya jarum, kawat. Ada videonya tadi kan saya lihat kawatnya kayak kawat buat kayak beton, besi beton ya, yang karatan gitu. Nah, berarti diikat kawat, dia nggak bisa ngapain. Sebelahnya ada minyak. Minyaknya bau bangkai, ada gedebok pisang, ada kain kapan dan sebagainya udah disiapin. Makanya si Genderuwo orang dan bilang, terus si siluman yang di waktu di Garut minta anak itu teh mungkin saya tidak pernah ngerti, pengen dibawa gitu kan.
Makanya istri saya minta, saya pengen pulang ke rumah, di sini saya takut. Nah, istri saya bercerita seperti yang dia cerita, sama. Jadi satu gubuk di bawah dekat air terjun tengah hutan dengan satu nenek-nenek. Nenek-nenek itu ya yang pernah datang waktu kemasukan ke istri, dia datang gitu kan. Nenek-nenek bungkuk, dan dia pernah ditegur juga sama salah satu muridnya, Agim, kamu udah tua, jangan tugas yang kayak gini-gini, jangan jadi dukun gitu-gitu kan. Karena si nenek bilang, ya tugas saya seperti ini, saya cuma disuruh. Emang betul juga, dia disuruh, kalau nggak disuruh nggak akan mungkin gitu kan, karena dibayar juga. Dan bayarannya itu dia sebutkan, dari 45 juta untuk ngerjain hal seperti ini, sampai 25 juta turun, nggak naik. 30, 15, terakhir 2 juta. Makanya saya berpikir dari 40 hari serangan habis-habisan, saya bisa tahu hari Jumat, Sabtu, Minggu ini habis-habisan di weekend, karena mungkin mereka ngasih duitnya hari itu, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, karena uang makin turun. Pengerjaannya. Saya bisa menyimpulkan ke situ, saya paham betul ini. Jadi saya mikir, jadi, kayak gini gitu ceritanya tuh. Waktu kemasukan baru waktu itu, Nek, udahlah kasihan anak-anak saya gitu. Soalnya dia jawab sama, dia juga punya bayi, saya cuma tugas dan sebagainya. Dia sempat nipu untuk apa kesembuhannya, sembuhin istri saya gitu. Makan bunga kantil katanya. Mas tahu kantil? Tahu. Identik seperti apa? Saya hampir melakukan itu, tapi ditegur sama tetangga. Jangan diikutin, justru itu malah ngasih makan dia katanya. Di situ hampir-hampiran, malah jadi satu kalau baterai dicas lagi mungkin gitu kan. Nggak jadi. Hampir-hampiran kayak gitu. Cuman dia sempat marah. Tibanya mana si Sundanya kasar banget. Mana si anjing itu nggak datang-datang. Saya lihat satu pasien nggak datang-datang ke sini. Siapa gitu? Ya si orang ini yang nyuruh. Selama ini dia datang ngasih duit, ngasih buat darah, tapi dia nggak datang. Jangan nanya ke kita mah korban. Jadi salah apa? Saya main nafsu saya kalau dulu berantem gitu kan. Tapi secara mulut gitu ya. Kasihan ya kasihan anak saya. Udah capek Mas, itu kan mau tahun ketiga, udah segala rupa dia masuk. Dia marah nanya-nanya ke saya. Itu tahun ketiga tuh ya? Okay. Dia nanya ke saya, mana si wanita? Dia biasanya datang ke saya ngasih uang buat beli darah dan sebagainya, tapi ini nggak datang. Ngasih duit gitu ya. Makanya serangan tiba-tiba berkurang, ternyata si terduga ini nggak datang lagi ke situ. Udah habis mungkin Bu ya? Mungkin kalau dibilang habis sih mungkin. Cuman kalau yang kayak gitu kan saya tanya ke beberapa guru, ke ustadz gitu kan perjanjiannya kayak gitu. Kalau nggak nyerang, balik nggak bisa ngasih makan, dia yang kena. Emosi tadinya nggak mau ngebongkar ini gitu pada waktu ngomong depan istri, depan saya kamu nggak bisa marah ke saya, balik serang aja orang yang sudah selama ini nyiram rumah ibu saya dan rumah saya. Saya cuma bilang kayak gitu. Kalau niat ngebalikin nggak ada, demi Allah uang juga nggak punya, bisa juga enggak gitu kan. Cuman kesel gitu. Tanya aja ke orang yang suka yang adu domba. Karena saya kejadian seperti ini kan adu domba kan, menurut istri saya gitu. Nah, itu selang 2 hari ipar saya telanjang lari-lari di gang rumah kesurupan. Dikejar sama kakak saya, sudah sama orang sekitar, dia lari-lari. Anak saya yang dari mantan istri yang pertama melihat sosok yang sama. Nenek-nenek bongkok diam di tangga. Seperti yang anak saya lihat, yang ini seperti saya yang lihat dan seperti saya yang hadapin, dukunnya sama. Orang itu udah datang ke yang adu domba saya. Nah, kenapa istri saya baru cerita itu tadi karena komunikasi terhambat. Dia cerita kalau saya dititipkan uang mimpi ini, terus tinggal lama saya ditelepon. Sebelum setrika dia sesorenya teleponan, ada yang nelpon. Marah-marah nggak jelas, tiba-tiba menghina anak saya, menghina istri saya, menghina pekerjaan saya, menghina semua apa yang pokoknya tentang uang aja. Gaji suami kamu tuh sama kayak saya jajan sekali nongkrong di Starbucks katanya gitu, digituin. Wah, sakit hati istri saya.
karena istri saya tidak menyalahkan siapapun, dalam arti ini, saya tetap salah, istri saya tetap salah. Istri saya kan orang Karawang, Sundanya kasar. Ketika istri saya dihina anaknya, siapapun itu, dia keluar emosi, bahasa Sunda Karawang yang menurut saya itu kasar banget. Kayak orang Bandung kan Sundanya biasa gitu. Itu sakit hati. Kalah itu sama dia beradu mulut. Sakit hati, gak lama kemudian, cuma butuh waktu 3 hari, kenal istri saya. Semua sudah kemakan di sini, kamu tidak akan bisa nyembuhin. Nah, si ipar ini pernah datang ke rumah bawa makanan sebelumnya, sebelum kejadian. Jadi, betul kata salah satu santri Agim, betul sama beberapa habaib yang pernah Arif datangin, ini dari makanan sama minuman yang udah kemakan. Nah, kalau kita kan makan minuman yang namanya dikasih apa sama saudara kan, kita nggak punya pikiran apapun, dan pada itu mereka melongok saya karena bayi saya baru lahir 2 bulan, mereka pada ngelongok gitu. Jadi pada makan, pada nengok. Nah, awalnya dari situ kemakan bercampur dengan darah, makanya apapun yang keluar dengan tentang darah lah, tentang kawat dan sebagainya. Terus saya tanya, apa ribut apa dengan perkara apa? Saya tidak tahu alasannya apa, cuman saya sakit hati, terus nggak lama ditutup sama dia. Udah, dia dari situ nggak ingat apa-apa. Tiba-tiba dia ada yang seret, yang seingatnya dia ya, diseret pas habis setrika itu keluar rumah, ada yang seret dia, narik, dan tiba-tiba ada di saung lah, balik kayak gitu. Tiba-tiba blank, nah bercerita, setiap ada orang yang ngebuka pintu di gubuk itu, nenek-nenek itu nggak pernah ada. Pintu udah kebuka tuh, di luar pintu tuh beberapa orang yang disebutin sama istri saya tuh lebih ke ciri ya. Bapak-bapak berkumis, pakai peci, pakai sorban hijau, ada yang pakai batik dan sebagainya. Itu saya kenal semua. Salah satunya ada kakek, salah satunya ada bapak saya, salah satunya ada ustadz yang selama bertahun-tahun ini saya samperin. Yang dalam artian berobat ke sana, itu tuh sebetulnya ada. Ketika mereka mau masuk ke pintu itu, selalu ditutup dari dalam. Buah! Menurut istri saya yang lihat. Siapa yang nutup? 2 wanita itu. 2 wanita, yang satu berjilbab, yang satu si terduga ini. Yang satu lagi, yang tangan kanannya ini, yang mempermulus semuanya. Begitu. Jadi bukan berarti kalau rasanya pengen bawa istri saya pulang dari situ, tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Kayak gitu. Itu yang terjadi sama istri di penglihatan istri ya. Selama dia ingat gitu, selama ini gitu kan. Aku tuh pengen tanya Bang. Jadi yang terjadi selama ini itu akibat ulah dari mantan. Dan juga sepertinya ipar juga. Mantan terpancing, ipar karena sakit hati. Berarti 2 orang. 2 orang. Dengan satu dukun yang sama. Tapi si yang ngadu domba ini si ipar karena dia sakit hati sebelumnya. Jadi kalau saya cerita, saya menikah dulu. Kan dulu saya pernah di Bali 5 tahun. Tidak ada masalah ribut sama mantan istri. Cerai pun baik-baik, ngurus anak pun. Anak selama umur 3 bulan sama saya. Anak bayi dari istri yang pertama. Kita cerai, terus anak saya bawa. Dia dengan tetap kehidupannya dia, bekerja dan sebagainya, saya bawa ke Bandung. Urus sama mama dan sebagainya, kita baik-baik aja. Sampai saya bilang tadi, saya stop kerja, saya nggak jauh sama orang tua, saya ngurus ibu dan ngurus anak dan sebagainya. Nah, awal mulanya justru gini. Makanya saya tidak pernah marah sama dukun. Saya tidak pernah marah sama yang nyuruh dukun. Saya tidak pernah marah dan tidak pernah dendam sama sekali. Bahkan yang ngebayarnya pun saya nggak dendam. Tapi saya marah sama yang ngadu domba ini, orang ketiga ini. Sejahat ini. Kalau dia tidak mengadu domba, kalau dia tidak berbikin skenario yang lain, ini nggak akan terjadi. Karena saya yakin mantan saya pun kehasut. Sampai pada akhirnya ribut. Makanya saya bilang, dia orang baik, dia nggak jahat. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata ya itu tadi. Nah, awal mulanya, saya punya anak bayi 3 bulan sampai sekarang udah kelas 4 SD di Bandung. Dan saya sekarang nggak ke rumah. Karena saya ke Karawang, dia tinggal sama ipar saya. Asalnya sama ibu saya, cuman karena ngaji dan ngeras sekolah dibawa sama ipar saya.
termasuk almarhum ya, banting tulang untuk biaya pamper, minyak telon dan sebagainya, kebutuhan bayi lah seperti apa. Terus kita berasumsi ibunya brengsek. Bertahun-tahun tidak ingat bayi, tidak apa. Yang namanya ibu nggak disebut, nggak mungkin. Ibu kayak gitu, pasti ingat. Terus kita berasumsi jelek aja ke ibunya, semua mama, saya, dan sebagainya. Anak udah gede. Udah kelas 3 SD. Pas bareng aku pertama nikah sama istri yang sekarang tuh, anak bercerita kalau dia dapat kiriman uang selama ini tuh dari ibunya sekian juta. Nah, saya nggak tahu, ibu saya nggak tahu, semua nggak ada yang tahu karena itu tadi untuk beli pamper aja kita patungan, saya sama kakak saya, karena saya nggak kerja pada waktu itu, patungan yang benar-benar susah banget ngurusin anak dari bayi sampai sekarang gitu kan. Nah, alasan dipegang sama ipar ini biar saya fokus kerja. Terus yang saya nikah biar ada yang ngurus anak dan ngurus kamu nikah lagi katanya gitu. Yang nyuruh ipar saya. Jadi saya kebingungan ini ada apa gitu. Sampai ini nggak punya masalah. Disidang sama orang tua saya, dipanggil ipar. Cuman mungkin ini merasa dipermalukan karena depan banyak orang, bukan banyak orang juga saudara semua, bukan orang lain. Kayak dibahas kalau ngomong kalau ada uang masuk tuh buat anaknya Erik, jangan sembunyi-sembunyi. Mau kamu pakai nggak pun itu rezeki anak, ya silakan aja nggak apa-apa, tapi cerita. Pengennya gitu doang, cuman dia nggak nerima. Yang merasa dihakimi. Maka dihakimi, sakit hati dan sebagainya. Disitulah terjadi. Kontan, nggak nyampe seminggu, telepon. Kenapa kamu ikut campur urusan saya, Erik, dan sebagainya gitu kan. Nah, itu mulai, udahlah, berjalan seperti itu. Jadi awal mulanya mungkin karena salah paham, adu domba, dia tidak ada rebutan untuk warisan atau rebutan, nggak ada. Jadi hal sepele itu bisa sefatal ini. Bahkan saya bisa sempat saya bilang ke orang tua saya sebelum orang tua mengusir saya, "Mah, izinin Erik buat." Saya minta izin ke orang tua, "Jangan, Rik. Istighfar, cari yang dekat." Dari dulu selalu ngomong sebelum mama diputarkan ya, yang ngobatin tuh nggak akan yang jauh, yang nyembunyiin tuh nggak akan yang jauh, bukan orang jauh. Udah selalu ngomong gitu. Kamu udah sakit hati gitu, sakit hatinya yang benar-benar ya kesiksa lah. Anak saya dipoto berdarah, anak saya keluar jarum di sini lagi nyusu. Istri saya nggak ngelihat, kan otomatis pakai dot, ya pakai dot gitu. Terus bahkan waktu istri saya melihat pun kita sempat sampai istri saya minta cerai pada akhirnya kan. Dia belum lihat, saya lihat udah jarum udah di sini. Baik kalau dikasih susu kayak gimana sih mulutnya? Jarum udah, astagfirullahaladzim, di sini. Telinga, darah, terus buang air besarnya batu ali. Batu alinya. Ini anak. Di anak ada 2 anak saya. Iya. Yang satu itu yang kakaknya sebelah. Iya. Yang satunya lagi sebelah. Kalau pada waktu istri saya tidak melihat, yang cebokin saya, yang bersihin saya, apapun dalam artian membantu istri saya. Saya liatin malah ke istri. Ini lihat, astagfirullahaladzim. Gak lama di hidung istri saya. Jadi dengan jenis batu yang sama, merah delima, tapi dibelah. Saya nggak kena. Selama ini saya nggak kena sekali. Cuman darah doang sama jarum di sini. Sekali-kalinya selama bertahun-tahun. Bang Erik pernah juga. Pernah darah sama jarum. Darah itu gimana tuh, Mas? Di sini tetesan darah. Tiba-tiba aja ada tetesan. Ada. Dari mana sih asalnya? Kan biasanya kan ada luka gitu. Nah, dari di pori-pori. Oh, jadi kayak apa? Astagfirullahaladzim, kamu berdarah kan? Ke istrian. Terus dia, kamu juga berdarah. Pas ngeliat ke anak, di situ saya nggak kuat. Berdarah. Yang 2 juga berdarah. Datang ke rumah, Pak. Abi hoyong maehan sih itu pengen bukti, kata mama tuh nggak ada bukti, sabar. Udah aja nggak kejadian, alhamdulillah nggak kejadian. Terus udah beres semuanya. Terus kenapa bisa ke ini? Ternyata itulah yang bahaya tuh orang ketiga, mulut yang nggak, namanya lidah tak bertulang gitu kan. Makanya setiap istri kesurupan memasukkan kayak gitu, saya salah, istri saya salah, saya selalu minta maaf. Meskipun awal mulanya
Kalau ngelawannya kayak gitu kan, mau kita bela diri abis-abisan pun tetap nggak bisa gitu. Cuman tetap saya salah, saya maafkan istri saya, keluarga saya. Tolong hentikan ini, tolong hentikan ini, tolong hentikan ini. Karena udah, kalau dibilang kata orang kan dikerjain sama kayak gini, habis segalanya. Justru pekerjaan saya tetap, tapi saya habis lebih ke benda, Pak. Lebih ke, saya punya motor bekas, saya jual buat operasional, sewa mobil berobat ke anu. Jadi benar-benar, kalau mungkin saya dikasih banyak uang, saya udah mungkin ngabisin duit buat bayar sekian puluh juta ke itu, tapi nggak sembuh-sembuh. Mungkin gitu ya. Iya. Jalannya. Nah, pada akhirnya kita ngalah. Maafin saya. Saya ngelamun, ya Allah, ini kok nggak tuntas. Nah, ada tawaran untuk yang ke hitam itu. Saya tolak, saya nggak mau gitu. Salah satu yang di Garut ngajak saya ke salah satu sungai di Citarum. Kenapa saya pergi ke sana tanpa sepengetahuan istri? Karena istri setiap diajak berobat, setiap diajak apapun, selalu menolak. Karena yang di tubuhnya dia tuh berontak gitu kan. Akhirnya saya pergi sendiri, ketemu sama orang Baduy. Dia pakai peci, baju koko, tapi nggak pakai sendal. Kebiasaannya dia. Ikut saya, silakan kalian bernegosiasi. Dengan siapa? Saya bilang. Dengan yang selama ini ganggu kau. Wah, seneng tuh dikasih jalan kayak gitu. Selama ini kan nunggu mediasi tuh, nggak mungkin saya nyamperin ke dukun atau ke jinnya, karena saya nggak tahu itu di mana, ya kan? Istri nunggu kemasukan lu, baru saya mau bercerita. Ini ada dimediasikan di tempat, di salah satu tempat sungai. Itu gelap banget, gelap segelap-gelapnya. Ada setengah-tengahnya batu kali gimana kan? Kamu nyebrang ke situ, saya liatin dari sini, kata Aoko namanya, Ayoko. Saya liatin di sini, kamu nyebrang ke situ. Dalam, Erik nggak bisa renang. Maksudnya dalam artian ini deras banget gitu kan, nggak tahu ke dalamnya gimana. Nggak, jalan aja. Wah, tenggelam. Saya justru di situ pikir takutnya apa? Biawak lah, ular lah, buaya, bukan hal-hal lain gitu. Karena yang mau saya hadapin aja orang yang mau ngajak negosiasi sama yang ganggu selama ini gitu. Diam di batu. Diam ya, saya liatin dari jauh tuh jaraknya mungkin kalau batu nggak terlalu tengah sih, agak tengah dikit, di pinggirnya agak tengah. Si Aokonya di semak-semak, saya liatin dari jauh. Saya keliatin ada. Diam. Kalau ada sesuatu, kamu pasrah. Kamu zikir, ini ada 2 zikir ya, la ilaha illallah, Allah itu. Itu aja khatamnya. Diam saya di batu. Saya lihat ke sebelah, Aoko udah nggak ada. Dia tinggal dong saya sendiri. Tinggal sendiri gimana dia? Saya lagi zikir ya, diam. Saya cuma pengen menyampaikan, tolong selesaikan ini apapun caranya, alasannya apa, saya minta maaf dan sebagainya. Tetap saya minta maaf, saya ngomong, saya capek. Dari perut saya tertulis, dari di kain kafanin, dari istri saya diser, berarti ingin istri saya gitu kan. Nah, ular mas, ular, gede banget ular. Tapi saya lihatnya di air. Dia naik ke atas, wujud. Itu yang di Garut, yang saya bilang, kayak saya bilang ada perempuan. Iya. Sosok perempuan, badannya ular, naik ke atas. Saya udah gini, astagfirullahaladzim. Takut saya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya takut, tapi sisi lain saya marah. Dia nggak berbicara, tapi dia ngeliatin. Cuma saya ingat sama Oko, kalau ada apa-apa diam, kamu istighfar sama zikir ya. Orangnya aja nggak ada, hilang gitu, saya sendirian. Tapi di situ saya berdoa, ya Allah, apapun yang terjadi, tolong bantu saya, lindungi saya. Saya nggak bisa baca apapun Al-Quran dalam artian nggak hatam betul. Saya cuma bisa bahasa saya. Tolong saya, lindungi saya, ya Allah. Zikir dan sebagainya. Naik mas, pohon kelapa mungkin ada ya, pohon kelapa yang mudanya. Tinggi. Sosok perempuannya itu saya pernah lihat foto itu sampai seperti yang dilihat anak saya, istri saya, dan anak yang di Bandung, rusak mukanya. Kalau kamu mau ambil istri saya, jangan, kata saya tuh. Ambil saya. Istri saya punya bayi.
telan saya sekarang juga. Kalau ini bisa menyetop semua keadaan selama bertahun-tahun. Telan saya bilang, saya ancam. Telan saya kalau ini bisa menyembuhkan istri saya. Anak saya masih pada kecil. Saya capek. Saya diusir, saya cerita jadi semua diceritain. Orang tua, sama lingkungan, nggak jelas pekerjaan. Ampun saya. Makan saya, telan saya. Kalau ini membuat istri saya sembuh dan tidak mengganggu anak-anak saya, tegas. Tapi kalau kamu nggak mau makan saya, silahkan. Nggak bicara, nggak apa. Dia cuma lewat ke sini, kayak belut, licinnya belut, lengket, udah pergi kayak gitu. Saya cuma bisa menyampaikan itu. Nggak ada bahasa apa-apa. Aku baru datang. Gini, ya udah nggak apa-apa. Dia tahu terus pergi. Demi Allah Rasulullah itu selang 3 hari. Orang yang selama ini ngadu domba, orang yang selama ini fitnah dan sebagainya datang ke rumah, minta maaf. Itu berarti di kapan itu Mas kejadian? Itu tahun keempat mungkin ya. Tahun keempat itu ya. Udah bener-bener. Udah lewatin semuanya, udah semua sudah saya setelah tahun ke-3 saya bilang Mas pengen. Dan saya dikasih jalan untuk diam di salah satu sungai jam 1 malam sampai jam 3:30 kalau nggak salah. Capek saya sebagai orang tua itu anak masih kecil ya Allah capek terus ancaman lah diseret perut kayak gitu udah benar-benar ya udah saya hadapin. Kalau misalkan saya bilang kayak gitu, datang ke rumah nge-WA di mana karena selama ini ya itu tadi WA, DM, semua inbox, Facebook dan sebagainya tuh benar-benar adu dombanya luar biasa sampai hal-hal nggak jelas gitu. Tiba-tiba meminta maaf. Dia pengen semua tuh semula lagi, akur lagi, baik-baik lagi. Dan saya ngerasa semua juga baik-baik, nggak ada masalah. Cuman karena saya fokus sama anak itu, saya lagi sakit, saya nggak ke rumah. Dan saya ke rumah pun sama Oman seperti ini kan. Saya nggak mau gini-gini. Terus dia bilang, mau di mana ketemu? Saya pengen ketemu depan mama. Ketemu depan mama, minta maaf. Nggak usah minta maaf, yang namanya kakak mah nggak usah minta maaf. Gitu kan. Adik mesti minta maaf. Padahal itu bukan kakak saya, dia istri kakak saya. Ya udah depan mama ya, depan mama. Mama kaget. Kumpul, semua nangis tanpa ada istri saya. Istri saya masih terhalang sama anak saya. Kenapa? Karena di rumah pun masih ada. Kita tuh sekarang kalau dibilang butuh, saya butuh orang untuk bisa nutup ini dalam artian ngusir dan ngeblok. Nah, kalau untuk saya bilang tadi si terduga ini mungkin udah selesai, dukun ini udah berkurang. Nah, tapi kan kalau orang udah nyuruh sebutlah jinnya di sini, dia pengen pulang sebetulnya tapi nggak ada yang ngebantu. Nah saya terbatas untuk hal seperti itu. Coba ke salah satu ustadz yang rame gitu, tiba-tiba komennya dihapus dan saya dialihkan ke admin yang satunya lagi dan itu tidak terjadi. Coba karena semua tidak terjadi aja, makanya saya kebingungan ini untuk menghilangkan itu ke siapa. Gitu. Oke, berarti udah nyoba sebenarnya ke mana-mana, cuman ada aja penghalangnya. Ada aja penghalangnya. Dan ini berarti saat ini tinggal dampaknya aja nih. Sisanya ya. Sisanya. Jadi tapi memang yang sisanya ini nggak semudah itu juga untuk membersihkannya ya. Iya. Paham. Iya, karena kita pernah ada orang yang ngebantu juga malah ketika kita mencari kesembuhan ya serangnya ke anak-anak, dia tahu kelemahan kita gitu kan. Kayak gitu. Nah setelah itu mereka minta maaf udah, tapi anak sama istri sampai sekarang ketahan untuk ke rumah orang tua masih ada dan istri selalu melihat sosok itu gitu di rumah. Nggak apa-apa. Paling yang aku pengen tanya ada lagi nih Mas, soal sukma yang sukmanya itu sebelah aja nih yang diambil ya, itu sebelah kiri ya. Itu maksudnya gimana sih Mas? Sukma dia itu
kan manusia tuh setahu saya ada 3 ya sukma tuh. Oh. Setahu saya, Mm-mm. mungkin ada yang lebih tahu, ada berapa kayak kurang paham. Cuma setahu saya ada 3. Nah, kebanyakan sukma yang kiri itu yang diambil orang. Sukma kiri itu diambil sama dukun untuk dijadikan santet lah, dibikin gila dan sebagainya. Nah, rohnya dia, sebagian rohnya dia Diambil. yang diambil, makanya dia ngerasa ada di satu tempat gitu. Itu dapat penjelasan dari ustadz kah atau dari yang ngobatin itu? Kalau untuk sukma, Heeh. iya, Iya. dari beberapa ustadz, bahkan dari ilmu agama pun sebenarnya ada katanya ya. Oh. Kalau di Google mungkin ada. Iya. Biasanya. Nanti teman-teman bisa coba cari aja ya. Yang jelas si sukma itu, kalau kasarnya diculik sih, tapi cuman rohnya aja gitu. Oke. Kalau untuk yang ngobatin istri pada saat itu ya, ada yang pernah celaka gak sih? Maksudnya ikut kena dampaknya gitu? Ada. Itu Jadi, yang gimana? waktu di daerah Cililin ya, daerah Cililin Bandung, masih istri dalam keadaan buta, terus sebetulnya dia niatnya baik, ngebantu. Cuman karena mungkin saya nggak pernah tahu ilmunya kurang sama, apa kurang kuat atau gimana, dia coba ngobatin, terus dia melawan sampai keluar darah. Si yang ngobatinnya keluar darah, istri keluar darah, yang ngobatin keluar darah sampai, tapi tetap dia melawan. Istri saya dipegang sama 7 orang sampai kuat banget tenaganya, 7 orang ditendang. Si yang ngobatinnya sampai keseret 3 meteran. Jadi siapa aja yang nyaksiin? Kenapa? Siapa aja yang nyaksiin itu? Saya, ibu, terus teman saya yang dari pasar, terus adik dari istri saya, untuk pas ditendang itu ya. Nah, untuk kabar dia tabrakan itu dari, ya selang berapa hari, tapi nggak meninggal, tabrakan. Oh, Kecelakaan, tiba-tiba kecelakaan. Apakah itu suatu kebetulan atau bukan? Setelah beres dengan saya, kecelakaan, sampai patah kaki, tapi nggak sampai meninggal. Udah, nah coba ke salah satu ustadz yang satu lagi, tapi itu nggak ada serangan, cuman ya besoknya dia jatuh dari pohon. Jadi ada 2 kejadian, Setelah ustadz itu yang ya? berbeda ustadz gitu. Jadi jatuh dari pohon, saya selalu jadi nggak enak kalau ngobatin. Iya, pasti. Nggak enak, ya bikin orang celaka dan sebagainya gitu. Oke Bang, ini sebelumnya terserah dari Bang Erik juga. Ini kan Bang Erik datang ke sini kan sama istri ya, dan boleh gak aku ngobrol sedikit aja, dan biar teman-teman juga mungkin bisa ada yang bantu gitu ya setelah melihat keadaan istri sekarang gitu. Oke, boleh ya. Boleh. Dia boleh panggilin dulu sebentar aja. Oke guys, di sini udah ada Mbak Indahnya. Gua bakal tanya sedikit aja karena kondisi dari Mbak Indah ini belum sepenuhnya sembuh yang tadi Bang Erik bilang ya. Kita langsung tanya aja. Mbak Indah, Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik sekarang ya. Nah, Mbak Indah, paling aku pengen sedikit ada pertanyaan tentang apakah Mbak Indah selama ini itu pernah ketemu pelaku, terduga pelaku yang tadi diceritain sama Mbak? Nggak pernah. Karena memang dari awal kita nggak pernah kenal, nggak pernah cari tahu apapun. Tiba-tiba dengan adanya masalah ini, meskipun ya banyak yang menuduh menjurus ke beliau, ya untuk ingin komunikasi, bertanya, menegur itu ada. Tapi selama ini nggak ada. Tidak terjadi. Nggak dilakuin lah sama kita untuk menegur, bertemu pun nggak ada. Oke. Tapi kalau Bang Erik kan udah ya, udah pernah, udah saling memaafkan ya? Untuk apa? Yang sama si pelaku. Oh, belum. Yang tadi cerita. Ipar yang dari rumah. Oh iya. Ipar. Kalau yang satunya lagi belum? Belum. Oke. Kalau Ipar kan ke rumah untuk minta maaf. Itu sudah ya. Kalau Mbak Indah itu belum, dua-duanya belum sama sekali ya? Belum bertemu. Iparnya. Belum ada komunikasi apapun. Iya. Oke. Nah, ada gak dari Mbak Indah sendiri yang pengen disampaikan ke
ya mungkin yang ke ipar gitu atau ke mantan juga yang ibaratnya terduga pelaku ini? Banyak. Banyak. Iya. Mungkin boleh salah satu aja yang benar-benar sampai saat ini nih pengen banget disampaikan gitu. Ya, terutama buat pelaku utama, ya kita sama-sama seorang ibu. Apapun masalah beliau dengan suami saya, ya selesaikanlah dengan baik tanpa harus menjadikan saya dan anak saya Korban. jadi korbannya. Karena kita kan memang jelas-jelas tidak tahu apapun, tidak pernah tahu mencampuri urusan di masa lalu mereka. Dan yang kedua, untuk kakak ipar, begitu nggak jauh beda sih sama. Saya nggak pernah ada banyak komunikasi dengan beliau juga, kok tiba-tiba dengan mudahnya memfitnah saya sana sini, ke mertua saya, bahkan ke suami, ke seluruh keluarga suami, untuk membenci saya. Ada apa? Kalau memang ada salah saya yang dilakukan selama kita mengenal, bisa tidak sih dibahas baik-baik, bertemu. Betul. Kalau misalkan tidak sama saya, bisa lewat suami saya. Di mana letak salahnya saya sehingga ya saya sama anak saya dijadikan korban kayak gini, bukan hanya 1 tahun 2 tahun, ini hampir 4 tahun, bahkan hampir nyawa saya hilang. Iya. Itu bukan cuma omongan, saya sampai udah dikafani, udah dikumpulin sama orang untuk ngajiin saya, itu kan udah fatal, udah bukan ancaman lagi. Bahkan sempat buta ya. Nah, itu buta hampir kurang lebih 1/2 tahun. Iya, Sampai saya nggak tahu pertumbuh kembangan anak seperti apa. Iya, Sampai detik ini anak-anak trauma ngelihat darah. Sampai detik ini. Dari aku dan tim palingan semoga berdoa semoga Mbak Indah dan juga Bang Erik itu masalahnya cepat selesai dan anak-anak nggak ngalamin trauma. Ya pasti walaupun ada tapi ya semoga pulih gitu ya. Ya walaupun nggak banyak ya tapi semoga pulih lah anak-anak karena itu apa ya, anak itu ya terutama juga Mbak Indah juga cuma jadi korban aja gitu. Kalau memang ada masalah, gue yakin Bang Erik juga pasti gentle orangnya. Kalau misalkan ada masalah ya langsung aja ke sayanya gitu ya Bang ya. Betul ya Bang ya. Sampai terakhir katanya tahun baru itu ada Banaspati ya? Iya, itu lagi kondisinya lagi nyetrika di jam 11 malam. Suami sama anak-anak di kamar. Saya di ruang tengah sendirian. Biasa kan suami ngerokok di depan teras. Saya pikir puntung rokoknya. Kok api gede banget. Tinggi lah kayak orang ngebakar kain. Wah, tinggi. Sampai aku kan khawatir kena motor kan. Aku langsung teriak. Itu ada api di depan. Pas dilihat sama dia, api apa ini? Lah saya juga nggak tahu. Pas langsung disiram air garam, kain. Hah? Berarti melayang dulu nih? Nggak tahu melayang nggaknya, cuman ngeliat. Sama seperti kejadiannya sebelumnya yang dia terbang itu. Posisinya udah ada di bawah gede. Dari 4 tahun ini, berarti ini itu api ketiga. Api ketiga. Pertama itu payung. Pertama kena payung. Kedua sapu. Ketiga itu kain. Kalau ke payung itu kan kita kalau habis payung kering digantung di temok kan, tiba-tiba meledak jadi api. Itu disaksiin sama tetangga juga waktu di Bandung. Tetangga yang di Bandung ya. Kalau di Kerawang kedua ya, sapu itu posisinya di teras rumah. Kita lagi ngobrol gini siang. Mau ke asar sih. Tiba-tiba bunyi bom kayak gitu. Kirain apa gitu di tong sampah gitu kan. Taunya api langsung gede. Kita nggak ada bakar-bakar apa yang namanya di perumahan kan nggak boleh ya. Tiba-tiba ada api itu. Nah yang ketiga kali awal tahun baru itu. Udah gelisah kemana-mana pikiran. Masih ada hal-hal yang sebelumnya terjadi terulang lagi. Benar. Penasaran atau apa. Tapi lewat beberapa proses sebetulnya nggak akan terjadi. Karena ya itu tadi. Mungkin beliau sudah memaafkan, sudah lupa, sudah nggak akan lagi hal-hal yang dikhawatirkan. Dia ini sendiri dimanfaatkan. Iya, benar. Nanti dia sendirian habis. Yang namanya sekaya apapun manusia, uang pasti bakal habis. Iya, benar. Belum lagi kan ada masanya entah itu suaminya kaya raya, keadaan ekonominya baik, tapi yang namanya udah berusaha seperti itu habis. Iya, benar. Banyak cerita. Banyak cerita.
Oke, mungkin terakhir kali ya pertanyaan dari aku Mbak. Kalau misalkan dari teman-teman nanti yang nonton ada yang mau membantu nih, ini kan teman-teman bakal ngasih apa ya, rekomendasi mungkin ya, kayak misalkan ustadz yang mereka kenal gitu. Mbak bersedia gak kalau misalkan? Amat sangat bersedia. Amat Justru sangat ya bersedia. selama ini memang pengen ikhtiar kita juga kan, karena kemarin dengan gara apa yang Api kemarin sempat ngomong sama suami, saya pengen ikhtiar lagi. Disebut capek, sudah capek. Cuman ya terkendala ekonomi kita kan. Jadi kita ada ekonomi, kita mementingkan apa yang dulu kita pentingkan. Jadi ya udah, kita berapa tahun ini ya kita nggak berobat ya? Hampir setahun selama di Kerawang ini ya, kita nggak ada ikhtiar ke ustadz, rupiah pun tidak ada. Dampaknya luar biasa sekali ketika berobat itu. Kayak anak kemarin masuk rumah sakit, istri mesti berobat, jadi bayar kontrakan rumah yang tadinya buat bayar rumah, saya buat berobat dulu istri kan, saking panik. Dan pada akhirnya punya rumah marah, kita diusir kontrakan. Jadi emang bikin kacau keseluruhannya gitu. Iya. Jadi selalu dipilih gitu. antara dua pilihan kita itu. Gitu. Menyembuhkan istri apa menyembuhkan anak. Iya. Jadi selalu dibarengin itu. Tapi semoga abis dari sini ada jawaban dan juga ada solusi lah ya. Amin ya. Aku juga berdoa. Dan teman-teman, ayo kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi ustadz yang bisa membantu keluarga dari Bang Erik, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita usahain dari tim kita yang akan menghubungi beliau yang kalian tag mungkin ya. Ya udah, paling itu aja untuk video kali ini. Terima kasih Bang Erik dan juga Mbak Indah. Sehat-sehat selalu. Anak juga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan keluarga dari Bang Erik izin pamit. Bye.